Walazi asala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman semuanya kita bisa bergabung malam ini, dikasih kesempatan sama Allah untuk ikut Zoom meeting ini dalam rangka kita ngebahas ya soal ini Ramadanship yang khusus untuk perempuan gitu, girls only. Nah, eh, mungkin teman-teman di sini ada yang baru banget gabung di ini ya, di grupnya ya, di grup Ramadanship ya. Nah, kita itu tuh mungkin saya akan jelasin dulu ya di teman gue itu gimana gitu, apa teman gue itu. Jadi teman gue itu simpelnya adalah circle gitu yang dibuat dengan tujuan supaya kita bisa apa ya nggak sendiri-sendirilah gitu kan kadang kalau sendiri tuh nggak enak, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang apa ya, mungkin nggak ada yang apa sih menegur kita kalau misalnya kita eh, berbuat berbuat maksudnya nggak ada yang saling apa ya nggak ada yang saling ngingetin tuh kayak nggak enak juga gitu kan jadi kayak sebenarnya sesimpel ini sih sesimpel kita pengen jadi teman yang bisa saling ngingetin gitu soal apa ya bareng-bareng lah tentang di hidup ini gitu yang semoga aja juga berguna di hidup yang sekarang dan juga nanti di akhirat gitu ya dan sistemnya juga dibikin online supaya bisa menjaring lebih banyak teman lah bisa lebih banyak teman yang bergabung sama temen gue gitu intinya circle buat saling ngingetin gitu dalam dalam bungkus yang santai dan bisa dinikmati gitu dan bahasan-bahasan di temen gue tuh akan apa ya ringan dan insya Allah semoga bisa mudah diterima lah gitu. Jadi kalau misalnya malam-malam capek kerja dan udah pusing banget, kalau misalnya dikasih yang berat-berat kan capek ya. Nah, makanya temen gue tuh hadir dalam bungkus yang semoga bisa friendly lah diterima sama teman-teman gitu. Kebetulan teman gue itu salah satu programnya yang akan apa yang sedang berlangsung saat ini gitu ya adalah Booster Ramadan yang teman-teman udah join kan di grupnya ya di grup Ramadanship. Nah itu tuh fungsinya nanti kita akan kelas-kelas yang menjelaskan yang di situ tuh akan ngebahas gimana sih supaya Ramadan kita tuh maksimal dan gak gitu-gitu aja gitu kan. Kalau selama ini mungkin ada dari kita yang ngerasa kok kayaknya aku bulan puasanya cuma nahan haus sama lapar aja gitu kan. Semoga aja nantinya di sini tuh bisa eh, jadinya bisa upgrade lagi Ramadannya gitu. Jadi semoga Ramadannya jadi lebih glowing dan colorful lah gitu bersama temen gue. Jadi kalau misalnya teman-teman juga eh, ingin gitu memberikan sebagian hartanya dalam rangka infak buat operasional temen gue dibolehin banget ya. Nanti bisa hubungi CP yang tertera pada poster dan insya Allah dari CP itu nanti apa ya akan diarahkan lah gimana caranya dan rekeningnya buat ikut berinfak tuh. Oh ya, setelah sesi materi ini, kalau misalnya mau upload soal kesan dan pesan apa yang didapatkan hari ini, boleh banget ya. Sekalian di tag juga di IG-nya temen gue gitu supaya rame dan supaya lebih banyak yang tahu gitu soal kelas ini, kegiatan ini kan jadinya biar semakin rame kitanya juga gitu dan semakin apa ya bisa memberikan manfaat kali aja kan dengan share sederhana tuh bisa dapat pahala dan amal soleh gitu sebelum menyambut Ramadan ini. Oh iya, bener banget. Eh, kayaknya aku belum perkenalkan diri ya. Perkenalkan nama aku Nadia Ulfah, tinggalnya di Pejaten. Sekarang kelahirannya tahun 95, asalnya dari Jambi. Terus sekarang kerja jadi ASN di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang di Kuningan Barat. Mana tahu ada yang tinggal dekat situ gitu. Ya, dan gabung temen gue tuh sebenarnya udah dari tahun lalu lah. Dan seneng sih jadinya karena jadi dapat teman cerita dan sharing-sharing juga ikut program-programnya lumayan menarik gitu. Kita sempat dulu ada kelas pranikah dan di situ ada apa ya momen eksklusif lah kita jadi bisa nanya langsung ke pembicaranya gitu. Nah ini juga nanti teman-teman kalau mau nanya-nanya soal apa ya soal Ramadan gitu nanti dan gimana kita sebagai perempuan tuh menghadapi Ramadan tuh boleh banget ya itu buat nanya nanti ketika sesi tanya jawab dimulai gitu nggak usah apa takut-takut lah di sini malah justru akan seneng lah kalau misalnya bisa diskusi gitu boleh via chat atau mungkin kalau mau raise hand juga boleh yang mana yang memudahkan aja lah buat teman-teman ya. Nah, mungkin aku ini ya kali ya, apa namanya, sambil menunggu pembicara mau tanya-tanya sedikit nih soal apa sama teman-teman yang gabung di sini gitu. Kira-kira kenapa sih mau gitu buat gabung di temen gue, apa gabung di booster Ramadannya gitu. Boleh, coba ke siapa ya? Ke Kak Sari Azmita, boleh Kak? Aku tanya nih kenapa nih mau gabung di Ramadan Ship-nya booster kelas temen gue? Bisa, Kita oh mulai ya, materi bisa. ya? Kenapa? Kita mulai materinya atau gimana, Kak? Enggak, maksudnya, oh ini, oh sorry, astagfirullahaladzim. Oh iya ya, salah 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 orang, salah orang. Aku nanya ke ini aja deh, Kak Ulan. Kenapa tuh Kak mau ikut kelas booster? Suaranya kecil ya. Oh, saya sambil ambil headset kalau gitu ya, biar jelas. Kak Ulan Sari. Oh ini. Oh iya, udah di aku sih jelas. Oh ini jelas ya. Apa pengaruh dari coba Kak Sri bisa ditingkatin mungkin volumenya. Ini aku udah berusaha dekat laptop supaya bisa terdengar. Ya Kak, ya Kak Ulan? Pastinya ikut Ramadan kan awalnya kan tidak sama lagi ya kan. Habis itu ya itu cari circle yang bisa teman belajar sama apalagi soal agama karena agama apa pengetahuan agama itu kurang lama jadi kan Oh, oh iya iya sih. Sama Kak, aku juga merasa sangat kurang gitu dan butuh di booster gitu ya. Terutama di Ramadan ini kayak aku kayak karena aku juga merasa aduh kok Ramadanku gini-gini aja gitu ya. Jadi kayak gabung di sini tuh harapannya bisa beda. Wah, ada yang jawab via message juga ya. Pengen Ramadannya sukses dan beda dari Ramadan sebelumnya. Iya, bener sih. Apa ya? Kalau Ramadannya lebih sukses kan jadinya apa ya? Semoga bawaannya juga sampai ke bulan-bulan berikutnya juga gitu. Jadi apa ya kita jadi seorang yang inilah yang keluar Ramadan tuh jadi bakal jadi orang yang lebih baik gitu. Hmm, oke. Bolehlah nanya satu lagi siapa ya? Ini ke Kak Fadiahul. Boleh aku ini Kak denger apa sih? Kenapa Kakak mau gabung di booster kelasnya temen gue gitu? Ya,
Kalau alasannya kenapa gabung di booster class, pertama karena tertarik temanya sama pematerinya. Karena udah pernah jadi muridnya Ustazah Mita, udah lama nggak ketemu juga. Dan kalau beliau sharing tuh insya Allah pasti ada ilmunya, semangatnya untuk kembali berquran gitu. Jadi udah kangen rasanya gitu, diingetin sama beliau. Wah, aku dengar testimoninya dari Kak Fadiel jadi nggak sabar nih pengen cepet dimulai ya. Kayaknya menarik banget gitu. Eh, dan apa ya, dari sedikit profil yang bisa aku lihat di sini tuh, wow, keren banget gitu. Kayaknya sesuatu yang nggak gampang untuk dicapai dalam apa ya, dalam waktu hidup yang singkat ini. Aku jadi merasa aku udah ngapain aja gitu. Apakah umurku sia-sia gitu, tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya apa ya, masih hidup dan masih ada kesempatan untuk belajar gitu. Nah, sebelum mulai aku mau sedikit menjelaskan soal siapa pembicara hari ini. Mohon maaf tadi apa ya, aku hilaf teman-teman, malah aku panggil duluan nama nama ibu pembicara yang sepertinya sangat keren ini gitu. Nah, jadi pembicara kita hari ini namanya Ibu Sari Azmita, atau kakak aja kali ya. Kak Sari Azmita, lahirnya di Batu Sangkar, 26 November 1987. Alamatnya itu Kak Sari di Tangerang, tapi sekarang tinggalnya di Istanbul, Turki. Wah, jauh sekali ya. Itu kalau naik bus ALS kira-kira nyampainya berapa lama? Dan Kak Sari ini, aduh aku panggilnya Kak Sari atau Ustazah ya? Merasa ini Panggil Ustazah Kak aja Kak, kan temen. oh iya ya udah. Oke. Iya panggil Kak. Ya oke. Jadi, nah ini di pendidikan formal ini aku merasa ada punya sedikit aja kemiripan dengan Kak Sari, yaitu Kak Sari itu tuh ternyata lulusan S1 Psikologi UI yang lulus tahun 2010. Izin kakak senior, saya itu kebetulan saya jurusan geografi di universitas yang sama, masuknya 2013. Nah, selanjutnya selain itu juga Kak Sari juga lulusan S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin yang lulus tahun 2018. Dan selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 di Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu Al-Quran dan lulus juga di tahun 2018. Wah, luar biasa. Banyak sekali gelarnya, panjang ini kayaknya mah. Nah, lanjut. Untuk pendidikan non-formalnya, Kak Sari sudah mengikuti beberapa kursus, seperti diantaranya kursus bahasa Arab di Depok selama 1,5 tahun, tahsin di Usmani dari level 4 dan 5, dan tahfiz di LTQ Al-Hikmah dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Selain itu dari segi organisasinya juga Kak Sari pernah menjadi wakil ketua OSIS saat SMP dan staf kerohanian Islam di saat SMA, pernah juga menjadi staf kerohanian Islam di FUSI Psikologi UI dan wakil ketua divisi kerohanian Islam Salam UI. Selain itu Kak Sari juga udah menjadi pengajar tahsin diantaranya di PT TBG, Medco Energi, dan lain-lain. Dan aktivitas Kak Sari saat ini adalah Tolaki Matan Al-Jazari dan bacaan bersanad, Qiraah Sab'ah dengan Ustadz Ahmad Ulil Absor Al-Hafiz, pengemban sanad ke-28, dan juga Kak Sari ini aktif latihan memanah berkuda. Wah, keren banget ini mengamalkan sunnah. Dan selanjutnya pengalaman keikutsertaan lainnya itu Kak Sari pernah jadi juara 1 lomba hafalan surat-surat pilihan tingkat SMA dan juga alumni Tahajud Murojaah 30 Juz Ustadz Deden Makhairuddin pada tahun 2018.
dan pernah juga menjadi peserta dari program setoran Murojaah 30 Juz Muhayyam Al-Quran Akhwat Nasional. Demikian profil dari Kak Sari yang saya tidak bacakan semua, karena kalau baca ini listnya panjang guys, maaf ya kalian tidak bisa mengintip. Jadi daripada berlama-lama ngobrol dengan saya yang kurang berilmu ini, mending ngobrol langsung sama Kak Sari. Kepada Kak Sari, waktu dan tempatnya dipersilakan Kak. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah khair Kak Nadia. Sebelumnya suara aku jelas Kak Nadia? Jelas Kak, jelas. Jelas ya, Alhamdulillah. Nanti disampaikan aja kalau ada kendala ya Kak ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya sambut nih dari Kak Nadia. Tadi Alhamdulillah makasih ya Kak atas pembukaannya. Tadi ceritanya Masya Allah itu nyambungnya itu dari selesai psikologi UI Kak. Berarti kita satu alma mater ya. Saya lulus kan karena dia belum masuk 2010 baru lulus. Karena Oh dia iya, masuk iya. 2013, Masya Allah. Iya, jadi setelah lulus psikologi baru tuh fokus buat ngafal. Sebenarnya menghafal Quran udah dari SMA. Dari SMA lulus selesai 5 juz, selesai dari UI 12 waktu itu. 12 juz. Baru setelahnya selesai dari UI baru bisa konsentrasi tuh buat fokus menyelesaikan 30 juznya. Jadi alhamdulillah tuh selesai 2012 semuanya selesai. Pas udah mau selesai diajak temen kuliah tafsir. Tafsir S1 gitu kan. Sekalian pas semester 2 di tafsir S1 diajak teman lagi buat kuliah tafsir S2. Jadi makanya lulus S2 dan S1 tafsirnya barengan di 2018. Alhamdulillah wisuda di tahun yang sama. Karena tadi itu startnya itu memang gitu hampir bareng sih. Agak lama sih lulusnya sebenarnya. S1-nya jadi S1 tafsir di 5,5 tahun plus S2 juga 5,5. Kelamaan sebenarnya, tapi alhamdulillah ala kulli hal gitu. Dengan di sini mungkin ada kakak-kakak yang backgroundnya juga umum gitu ya, mungkin yang senasib sama Mita dari kecil nggak mengenyam pesantren, ya nggak berkecil hati juga lah, kita masih ada kayak sarana buat kuliah buat yang udah terlanjur S1-nya umum gitu ya. Dan ada juga belajar-belajar online yang lain untuk syariah, masih banyak kok jalan untuk menuntut ilmu ya karena dia ya. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih atas waktunya ini Mbak Norma yang menghubungi kita waktu itu Mbak Nadia. Ya karena dia ya, mungkin karena dia belum kenal. Nah, jadi Mbak Norma itu salah satu di antara murid Mita, beliau aktif di teman gue itu ya Mbak ya. Teman gue, Masya Allah. Ini kita cerita-cerita dulu biar santai dulu. Santai di Mitanya, santai di kakak-kakak yang ada di sini gitu kan. Udah malam gitu, kajiannya berat. Nanti malah ngantuk gitu ya. Ngobrol aja kayak teman seperti nama di IG-nya ya, temen gue ada YouTube-nya juga ya karena dia ya. Kita lihat tadi YouTube-nya, Ada. Masya Allah. Temen gue ide tulisannya temen gue ide udah tuh ada list dari booster yang pertama sampai ketiga kakak-kakak yang ketinggalan materi mungkin bisa nanti lihat di sana. Tadi kita lihat oh bagus tuh sekitar 1,5 jaman, 1,5 jam maksudnya. Jadi yang pertama dulu tanggal 3 ya kayak tanggal 3 nanti dilihat lagi. eh ada Ramadan Ultimate Goal udah dikasih tahu sama Ustadz Rudi waktu itu ya karena dia ya Ustadz Rudi udah nyampein goalsnya ini biar nyambung sama kajian kita hari ini ya biar Mita kilas dulu. Jadi waktu itu udah ada goalsnya yang ketinggalan materi silahkan lihat nanti apa sih Ramadan tuh kita ngapain aja udah disampaikan sama beliau. Terus di yang kedua waktu itu 10 Maret udah ada materi dari Ustazah Dokter Rohana Masya Allah spesialis anatomi tentang Ramadan Goal Up. Terus ada juga tentang time management juga udah. Jadi kita hari ini nggak fokus tentang itu lagi ya. Nggak fokus tentang pengantar Ramadan tuh ngapain aja goalsnya. Bukan. Tapi kita lebih ke dari segi Al-Qurannya kita ngapain aja gitu. Karena dia dan kakak-kakak semua ya. Jadi di sini kita sebagai temennya kakak-kakak semua. Jadi semoga bisa nemenin gimana sih sebenarnya kita di dalam Ramadan itu interaksi sama Al-Qurannya kayak gimana kita insya Allah itu akan kita bahas di fokus kajian kali ini dan khusus muslimah nanti juga kita bahas sedikit detail perintil yang buat muslimah gitu. Jadi kakak-kakak di sini muslimah semua kan ya. Tidak ada penyusup yang bapak-bapak kan di sini ya Allah. Oke, itu ya pengantarnya. Kita mulai aja ya kan dia ya. Kita mulai kajiannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Serius kali ini. Serius.
Kita siapkan telinga kita karena dalam belajar Al-Qur'an ini nggak boleh kita terlalu banyak ketawa gitu kan. Itu pengajaran dari guru minta adab dari belajar Al-Qur'an ini kita nggak boleh ketawa sekali-kali tapi nggak boleh terlalu banyak ketawa. Tapi bukan berarti nggak boleh senyum. Kakak boleh senyum kok. Kakak Nadia dan kakak semua yang belum senyum, senyum dulu karena dengan senyumlah kita dapat hadiah dari Allah berupa pahala ya. Tersenyum. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa ketemu di sini. Ada juga Mbak Fadia tadi sudah bertahun-tahun nggak ketemu, Masya Allah. Udah lama banget. Nanti gabung lagi aja Mbak Nadia, kontak ke Mita bisa lewat teman-teman di teman gue, bisa dicari Mita lagi supaya kita bisa bareng-bareng lagi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah ya, karena dia dan kakak-kakak semua udah nakdirin kita berkumpul di sini. Masya Allah, ramai sekali. 46 dengan Mita 45. Kita nggak pernah kajian seramai ini sebelumnya. Jujur kakak Nadia ini first time seramai ini. Biasanya di kelompok paling berapa yang benar 12 ya. Paling 12 gitu, paling ramai ya 20 lah kalau kajian tahfidz di Sabtu, hari Sabtu. Nah, alhamdulillah kita ngumpul di hari ini ada 46 orang kita di sini, mudah-mudahan nanti Allah catat ya, tercatat sebagai amal soleh kita insya Allah hadir di sini ya. Dan ini walaupun kita nggak lihat di sekitar kita nih kakak-kakak, itu ada malaikat yang lagi naruh sayapnya di samping Nadia, di samping kakak-kakak semua, lagi taruh sayapnya gitu di sampingnya. Karena memang itu ketika berkumpul untuk menimba ilmu Al-Quran terutama, itu malaikat hadir, itu udah di hadisnya dijelaskan banget, untuk mengepak sayapnya, naruh sayapnya, kita nenangin kita, kayak gitu ya. Nah ini wajib kita syukuri kita bisa ngumpul hari ini. Dan juga wajib kita syukuri apa yang ada di sekitar kita, jangan lupa kakak-kakak ya, kita bisa bernafas, coba tarik nafas. Ya kan, masih bisa, ternyata alhamdulillah gitu ya, itu kita syukuri. Banyak orang yang harus pakai tabung oksigen, itu harus kita syukuri terus setiap detik. Belum lagi kesehatan kulit kita, Masya Allah sehat gitu, tidak infeksi gitu ya. Belum lagi kesehatan, ada mata, coba karena dia dan kakak yang lain, kalau Allah cabut mata kita, tapi kita dikasih sama orang misal 1 miliar, mau nggak gitu? Nggak mau kalau kita sih, mau 1 miliar, mau 1 triliun, kita nggak mau mata kita dicabut. Gitu. Nikmatnya mata kita begitu mahal gitu ya. Nikmat pendengaran, coba, nah boleh kamu misalnya nggak bisa dengar lagi ya, saya bayar 1 miliar, telinganya dihilangkan. Nggak mau kita. 1 triliun pun, berjuta triliun pun nggak mau kita. Begitu besar nikmat Allah ya kayak. Belum lagi nikmat Al-Quran ya, bagi yang kakak-kakak yang masih menikmati membaca Al-Quran, alhamdulillah. Itu kenikmatan luar biasa dari Allah gitu. Masih bisa gitu ya. Ada Al-Quran di sekitar kita. Sampai suatu hari itu nggak ada lagi Al-Quran, kita mau gimana nanti? Ada zaman nanti kita Al-Quran ini akan Allah hilangkan, itu dari akhir zaman banget sih, udah deket kiamat banget. Mudah-mudahan kita masih ada hafalan Al-Quran di dalam dada kita ketika kita lari misalnya dari Dajjal. Tapi mudah-mudahan jangan ketemu Dajjal ya. Jangan ketemu masa itu deh, kalau kita berdoa semoga diwafatkan sebelum masa itu. Serem. Oke, kita nikmatlah masa ini, kakak di Indonesia juga lagi aman. Alhamdulillah, nggak tahu ke depannya ya. Kedepannya kita nggak tahu karena lagi kan juga nih, lagi pemilihan. Disilentkan bantu karena dia mungkin. Nah terus, Masya Allah semua nikmat itu harus kita syukuri ya kakak-kakak semua. Terus salawat dan salam juga untuk Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa kita haturkan terus itu sebagai nanti Rasulullah datang membantu kita dengan syafaatnya, dengan rajin bersalawat. Masya Allah. Apalagi senggang gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina. Gitu sampai dirasain gitu. Kayak yang tadi juga. Alhamdulillah nikmat mata sambil kita bayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikmat hidung masih bisa menghirup udara. Ada orang yang sakit polip dan lain sebagainya gitu ya. Insya Allah. Itu kita aturkan terus rasa syukur dan juga sholawat ya. Alhamdulillah kita masuk topiknya nih. Tadi baru pengantar. Tadi aja udah panjang banget ya. Topiknya kali ini kayak yang disampaikan oleh kakak Nadia tadi di awal mungkin ya. Dan di grup juga disampaikan. Judulnya adalah ditemenin oleh Al-Quran di semua keadaan. Masya Allah.
Judulnya bagus banget ini. Ini benar-benar cita-cita kita dari SMA dulu gitu. Pas lagi pencarian jati diri, nggak tahu deh kakak-kakak semua pasti melewati masa itu kan. Ya udah lewat SMA-nya. Pencarian jati diri yang dulu nyari teman yang mana yang baik ya, kayak gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu ada ustadz yang datang ke sekolah kita. Gitu. Kalau mau kamu mau teman-teman sejati, bertemanlah sama Al-Quran. Kata beliau gitu. Nah di situ dia tekan. Karena Al-Quran itu akan nemenin kamu sampai di dalam kubur. Sampai nanti menghadap Allah. Orang lain kebingungan, gak ada temennya, lagi di sidang sendiri. Dia ditemenin oleh Al-Quran. Jadi gitu. Cari teman sejati, ya carilah Al-Quran kayak gitu. Nah Al-Quran tuh ya kan benar-benar sejati. Coba yang punya mama, papa sekarang, atau yang punya suami, yang punya anak. Mau gak kira-kira nemenin di kuburan? Ya nggak mau kayak gitu. Walaupun sesayang apapun ya nggak mau lah ikutan nemenin kayak gitu. Nemenin di dalamnya loh, di dalam kuburan. Nah, sementara Al-Quran ini nanti akan datang jadi teman kita selama di dunia jadi teman walaupun nggak kelihatan, nanti setelah tampaknya setelah kita meninggal jadi teman di kuburan. Siapa kamu? Saya hafalan surat Al-Baqarah. Saya surat Al-Baqarah. Temenin kamu nih. Wih, kita senang kita ada temennya. Nanti di akhirat orang lagi di sidang bingung gitu kan. Siapa kamu? Saya surat Al-Baqarah. Lah kamu siapa? Saya surat Ali Imran. Wah, nemenin saya ya rame-rame gitu menghadap Allah. Masya Allah. Ditemenin oleh Al-Quran ini judulnya berkesan banget sih buat kita. Karena memang itu yang kita inginkan. Kakak-kakak semua. Terpanggilnya teman-teman aja kali ya. Teman-teman semua. Biar sekalian kita jadi temen ya. Jadi kita kilas lagi nih buat yang teman-teman yang mungkin belum sempat dengar tarikh Ramadan, kita kilas. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kenapa dibilangnya bulan Al-Quran? Karena memang turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Ada dalam riwayat di tafsirnya disampaikan turunnya tuh turun dari mana gitu. Karena dia turunnya adalah dari langit ke Baitul Izzah kayak gitu. Jadi turunnya tuh secara total dulu lengkap kayak yang sekarang lengkap 30 juz itu dari langit ke langit dunia kayak gitu. Atmosfer kali ya. Kayak gitu. Terus baru diturunkan ke bumi secara perlahan lewat Rasulullah, maksudnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat malaikat Jibril kayak gitu ya. Sebagaimana di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Wah, karena dia dan teman-teman udah pada hafal nih. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jadi bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan kayak gitu ya. Jadi karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran gitu, dan kita akan temenan dekat sama Al-Quran, insya Allah makin dekat kayak gitu. Jadi di sini di ayat ini juga disampaikan bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita ya. Jadi teman yang ngasih petunjuk kayak gitu ya. Judulnya kan teman tadi kan, teman yang ngasih petunjuk walaupun nggak kelihatan sekarang bentuknya maksudnya masih kayak kitab ya. Nanti di akhirat kalau nanti kita meninggal baru bentuknya sosok makhluk yang baik tentunya sosoknya gitu, enak dilihat gitu. Nah sekarang bentuknya adalah kitab. Nah bentuknya buku, isinya adalah petunjuk. Jadi dia teman yang ngasih petunjuk dan ngejelasin juga petunjuk itu apa sih detail-detailnya kayak gitu. Di sana juga ada gambaran kehidupan akhirat tuh gimana sih gitu kan. Hakikat kehidupan dunia tuh kita ngapain sih gitu. Pokoknya teman yang ngasih tahu semua hal lah gitu di dunia ini gitu. Dan itu adalah Al-Quran. Gitu ya, di dalam surat ini disampaikan kayak gitu. Teman yang ngasih tahu ya ibaratnya yang ngasih tahu kita beda yang benar yang salah tuh yang mana kayak gitu. Yang benar mana yang salah yang mana. Nah, siapa yang ngikuti teman ini yaitu Al-Quran itu akan selamat. Yang nggak ngikut akan celaka. Kayak gitu doang optionnya. Kalau temenan sama Al-Quran selamat ya karena dia. Kalau nggak temenan ya udah celaka kayak gitu. Entah celakanya sampai binasa atau celaka dikit gitu. Karena kadang temen kadang enggak gitu. Insyaallah. Nah, kalau menurut ulama dibilang bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kalau menurut Imam Malik adalah ini bulan buat kita konsentrasi sama ibadah Al-Quran. Nanti kata beliau, ini bulan Ramadan. Jadi kita harus berkonsentrasi dengan Al-Quran. Artinya fokus yang selama ini mungkin kita
hahaha sama teman-teman, mungkin teleponan gitu atau WA-WA-an. Ramadan kurang-kurangin lah. Kalau bisa di stop, tulis status. Maaf, saya selama bulan Ramadan tidak bisa dihubungi gitu, kecuali darurat misalnya. Kayak gitu. Harus dari kitanya ada usaha untuk kali ini aku mau fokus temenan sama Al-Quran dulu kayak gitu. Nah, teman sama yang lain nanti deh setelah pas Lebaran bisa salam-salaman lagi, bisa sapa-sapaan yang banyak lagi, ngobrol gitu. Gitu. Jadi nggak usah lah sekarang itu sibuk-sibuk kita temenan sama yang lain. Kalau nyari resep cari aja resep biasa, nggak usah tanya temen malah banyak ngobrol nanti gitu. Kayak gitu ya. Karena ulama salaf terdahulu kayak gitu semua teman-teman semua. Jadi ulama salaf itu memang lebih intensif belajar Al-Qur'annya di bulan ini gitu. Belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, ngafal Al-Qur'an itu interaksi yang paling banyak itu di bulan Ramadan gitu. Dari ulama zaman dulu tuh udah kayak gitu. Kalau Mita juga secara pribadi udah bertahun-tahun sih semenjak alhamdulillah tuh semenjak menghafal Quran tuh pokoknya bulan Ramadan harus full Quran. Sampai Mita pernah dulu masa-masanya lagi belum ada banyak tanggung jawab ya. Jadi HP itu Mita sampai titip di temen, HP Android itu. Selama bulan Ramadan Mita titip di rumah temen sehingga temennya orang yang lain yang darurat bisa hubungin lewat HP yang nggak ada internetnya kayak gitu. Sampai Mita udah ngasih status dulu dan macam-macam sebagai bagian dari usaha gitu. Dan juga ketika belakangan udah mulai ada tanggung jawab ngajar itu sama Ramadan Mita full libur. Tanya benar Ramadan teman-teman, kita libur sama bulan Ramadan full gitu. Paling yang PLN mungkin masih ada sekali temuan gitu kalau nggak dua, tapi itu pun sisanya full buat Al-Quran lah gitu. Dan memang gitu juga saran dari guru-guru Al-Quran kita gitu, dari guru Tafid kita juga gitu. Tinggalkan yang lain, pokoknya kamu harus temenan sama Al-Quran. Tinggalkan kursus bahasa Turkinya, tinggalkan semuanya, memanahnya dan lain-lainnya kata beliau. Kan pokoknya khusus Al-Quran gitu ya. Nah tujuannya apa sih? Kenapa kita harus temenan sama Al-Quran ini? Teman-teman semua. Karena Al-Quran ini yang akan memperbaiki kerusakan yang ada di jiwa kita gitu. Mensucikan jiwa kita kalaupun udah baik nih kan, karena dia dan teman-teman di sini udah baik nih misalnya jiwanya, oh saya udah baik kok Kamita gitu. Ya udah setelah baik itu disucikan lagi gitu. Al-Quran tuh bisa memperbaiki yang rusak. Jiwa kita yang tadinya banyak galau-galaunya, arah hidup nggak jelas, itu diperbaiki oleh Al-Quran. Jadi jelas tujuan hidupnya. Terus jadi suci jiwanya, jadi kayak like an angel gitu, seperti malaikat gitu dibilangnya itu. Jadi menghafal Quran tuh sampai kalau orang rajin berinteraksi sama Al-Quran, apalagi sampai menghafal itu karena dia dan teman-teman, itu sampai dibilang itu seperti malaikat mulia dan taat kayak gitu. Levelnya udah kayak gitu saking memang Al-Quran tuh menjadi akhlaknya, kesehariannya gitu. Jadi kok kamu jadi baik banget sekarang? Ya iya karena saya memang harus menerapkan apa yang di Al-Quran. Jadi nggak gampang marah, misalnya jadi gampang maafkan kayak gitu. Kita terasa banget pas lagi ngafal Quran karena memang niat dari awal ngafal itu dulu itu ya Allah pengen Al-Quran itu menjadi akhlak kayak gitu kan. Dan memang bukan dari Mita, tapi sebenarnya dari teman-teman gitu kayak Mita dulu sombong loh gitu kan. Mita dulu begini loh gitu. Gampang marah dan bla 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 gitu. Semenjak hafal Quran jadi lebih adem ya kayak gitu. Terus nggak sombong lagi misalnya. Ya kayak gitulah gitu. Memang Mita rasain kayak gitu. Mungkin juga kakak teman-teman di sini juga ngerasain kak. Kok kita ketika ngafal Quran, berinteraksi sama Al-Quran, kayak tuh ego kita jadi kayak mulai turun gitu. Terus kita juga mulai sadar, oh semua yang terjadi ini memang Allah yang menginginkan gitu. Kayak semua waktu kita pun jadi bermanfaat gitu. Sisa-sisa waktu pikirannya hafal gitu. Jadi benar-benar nggak ada pikiran buat ngegalau, overthinking, apalah istilah anak-anak zaman sekarang. Nggak sempet overthinking gitu, karena kita harus ada waktu luang kita ngafal lagi, ada waktu luang kita membaca tafsir Al-Quran kayak gitu, kita mengajar Quran. Jadi memang Masya Allah gitu. Al-Quran ini akan membantu memperbaiki jiwa kita, mensucikan sampai kita ke level, Insya Allah level malaikat gitu ya kakak-kakak semua dan teman-teman semua, Masya Allah. Jadi rugi banget kalau kita nggak manfaatin momen Ramadan yang mumpung setan-setan lagi diikat gitu ya, setan-setan gede. Jadi kita harusnya lebih ringan ngelakuin ibadah dan lain-lain. Tinggal 2 hari lagi ya, 2 hari lagi Insya Allah. Nah itu yang dilakukan oleh seorang orang soleh sepanjang zaman gitu ya. Dari zaman dulu tuh kayak gitu, ulama-ulama gitu. Dan kita juga harus kayak gitu. Jadi yang kalau hari ini misalnya mau ini nih gitu kan, ada jatah cuti nih, manfaatin nanti tuh di Ramadan. Kalau bisa di 10 hari terakhir, pakai di situ. Karena Al-Quran ini akan memperbaiki jiwa kita, mensucikan, terus menyelamatkan kita, yang tadi ya, ngilangin galau kita, menguatkan tauhid kita, gitu ya.
Gitu. Nah, sekarang kita bahas nih tingkatan-tingkatan pertemanan sama Al-Quran itu kayak gimana sih, karena dia dan kakak-kakak semua. Jadi ada tiga tingkatan orang temenan sama Al-Quran ini. Yang pertama, ini berdasarkan Al-Quran surat Fatir ayat 32, yang lagi pegang Al-Quran boleh kita baca bareng. Nah, di sini disampaikan. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Nah, ini artinya, jadi tingkatan pertemanan sama Al-Quran itu ada beberapa ya, teman-teman semua. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yaitu kita ya. Insya Allah kitab Al-Quran ini diwariskan ke kita. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Ini tingkatannya. Ada menzalimi diri sendiri, ada pula yang pertengahan, dan ada pula yang sabiqum itu berlomba-lomba. Lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Demikianlah karunia yang besar. Kita bahas 3 tingkatan ini ya, teman-teman semua. Masih ada waktu. Kata Mbak Norma tadi 30 sampai 45 menit ya. Oke, yang pertama adalah orang yang menzalimi diri sendiri kalau berdasarkan surat ini. Ini orang yang ketika interaksi sama Al-Quran, ketika temenan sama Al-Quran, dia nggak peduli gitu, banyak nggak peduli, nggak mau temenan lah ibaratnya. Kalau kita sama orang lain, siapa kamu? Nggak tertarik temenan kayak gitu. Ini orang yang sangat zalim sama diri sendiri. Kenapa dia zalim? Ya nggak mau temenan sama Al-Quran gitu. Nggak mau baca, nggak mau peduli isinya, nggak mau ketika ada syariah, enggak kamu lebay gitu, kamu tuh so suci, bisa nggak mau peduli gitu apa yang ada di Al-Quran. Diajak untuk beribadah juga ogah-ogahan, itu namanya zalim sama diri sendiri ya. Orang yang tidak peduli sama Al-Quran dan segala isinya. Terus level kedua tadi muktasid. Muktasid ini sebagian besar orang di sini Kak, karena dia sebagian besar orang ini entah kita juga, naudzubillah. Itu orang yang pertengahan, kadang-kadang peduli, kadang-kadang rajin baca Al-Qurannya, kadang rajin ngafal Al-Qurannya, kadang cuek gitu. Kadang peduli sama isi Al-Quran, ada di Al-Quran, nggak boleh loh, itu nggak boleh. Kadang nggak peduli, bisa soal makanan yang dimakan, halal kok halal gitu, padahal belum dikaji itu beneran halal apa enggak gitu. Belum nanya ke penjualnya bisa, padahal itu kita ragu penjualnya kok begini misalnya. Gitu ya, jadi kadang peduli sama aturan Al-Quran, kadang nggak peduli. Nah ini biasanya kebanyakan orang yang muktasid, pertengahan kayak gitu. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini senang melakukan hal makruh pun tetap dilakuin. Kayak kalau dalam pertemanannya kayak gini loh karena dia dan teman-teman, kayak dia temenan kita temenan sama orang gitu. Ada orang teman sama kita kebalikan, ribet banget ya. Intinya tuh dia temenan kayak ogah-ogahan gitu. Kadang dia baik, kadang dia peduli gitu. Kadang kita udah sakit pun dia nggak peduli gitu. Sakit nih luka, oh gitu. Atau malah nggak mau kayak nggak denger gitu. Yang kayak gitulah, kita biasanya nggak seneng lah sama teman yang kayak gitu kan. Nah yang diharapkan kita tuh pengen interaksi sama Al-Quran di level yang terakhir ini, yang ketiga ini teman-teman. Sabiqum bil khairat. Ini soulmate banget lah istilah sama Al-Quran. Nah ini orang yang akan nanti dilindungi oleh Al-Quran insya Allah. Yaitu orang yang berlomba-lomba dan sangat peduli sama Al-Quran, menerapkan segala isinya gitu, care gitu sama isi Al-Quran, care sama syariah, aturan-aturan ini boleh, ini nggak boleh kayak gitu. Ini kata Al-Quran boleh, berarti dia ikutin. Ini kata Al-Quran nggak boleh, berarti dia nggak ikutin. Ini ada nggak ya di Al-Quran? Cari, browsing, browsing di Google ayat tentang apa misalnya. Peduli banget sama apa kata Al-Quran. Nah, ini orang yang mudah-mudahan adalah kita. Kalau di hadis riwayat Ahmad disampaikan tentang tafsir ketiga jenis ini ya teman-teman semua. Kalau orang yang menzalimi diri sendiri itu adalah orang yang akan menderita dulu nanti, menderita baru akhirnya masuk surga. Ini tentang orang muslim semua ya, tentang muslimah semua, tentang manusia yang dia udah Islam, tapi akhirnya harus menderita dulu karena kenapa dia nggak peduli sama di Al-Quran, kan dulu udah dibilang kamu harusnya salat tepat waktu on time, kenapa malas-malasan gitu. Dia akan menderita dulu, misalnya ketika ditimbang nggak tahu banyak dosanya. Nah ini akan melewati berbagai penderitaan dulu, akhirnya baru masuk surga. Terus ada menengah, kalau menengah ini biasanya di tafsir disampaikan dia dihisap dengan hisap yang ringan hingga sedang. Ini bisa jadi masuk surga
langsung atau lama hisapnya, ada yang mampir di neraka dulu, mungkin neraka yang ringan ya nggak tahu ya. Seringan-ringannya neraka gimana sih? Pasang sendal terus bluk-bluk-bluk di sini itu udah paling ringan neraka yang naudzubillah. Janganlah kita berharap di yang tengah ini kayak apa ya, hampir-hampir masuk neraka lah gitu. Atau naudzubillah bisa masuk gitu, naudzubillah. Hati-hati banget. Nah, jadilah orang yang ketiga yang sabiqun bil khairat, karena inilah orang yang masuk surga tanpa dihisab. Nah, ini kita pengennya interaksi sama Al-Quran tuh jadi sahabat banget yang tadi kita imajinasiin itu ya. Kayak kalau di hadis disampaikan Al-Quran itu akan datang menjadi syafaat bagi pembacanya, apalagi penghafalnya gitu ya ibaratnya. Pembaca banget itu, penghafal kan dibaca terus. Ya kan nggak bisa sekali baca langsung hafal. Nah, ini ketika hari kiamat orang-orang kebingungan tadi, kita lagi dihisap gitu tiba-tiba atau langsung dari awal gitu kita didampingin malaikat gitu, didampingin Al-Quran. Ya Allah, ini teman saya, kata Al-Quran, teman saya jangan hisap ya, gitu kata ayat surat Al-Baqarah gitu kan, kata surat Al-Imran kanannya Al-Imran, kirinya Al-Baqarah misalnya. Wah, betapa senangnya kita saat itu kalau memang interaksi kita sama Al-Quran tuh udah soulmate selagi di dunia. Ya tanda-tandanya itu berlomba-lomba, terus peduli gitu sama Al-Quran. Lomba-lomba gimana sih? Sabiqum itu lomba-lomba. Mbak Eka, karena dia nih hafalannya udah sejus loh gitu kata. Ih, aku juga mau dong, aku kejar hafalannya kayak gitu. Berlomba-lomba gitu. Menjadi yang paling dekat sama Al-Quran gitu. Gitu ya. Masih ada waktu karena dia ya. Kita terusin. Ini masih pengantar ya. Interaksi sama Al-Quran itu levelnya, tadi kan jenis-jenis orang temenan sama Al-Quran ada levelnya, mudah-mudahan kita yang ketiga. Sekarang apa sih Kak gitu, apa sih Kak yang harus kita lakuin sama Al-Quran itu? Nah, ini yang harus actionnya apa? Tadi kan baru buat ngegambarin ya, temenan sama Al-Quran itu levelnya kayak gimana. Nah, sekarang gimana sih biar kita bisa temenan sama Al-Quran itu interaksinya kayak gimana? Nah, ada 3 jenis interaksi sama Al-Quran, karena dia teman-teman. Yang pertama yaitu tilawah. Tilawah itu membaca, kayak baca Al-Quran kayak biasa. Kita baca sehari-hari, itu namanya tilawah gitu kan. Tilawah ini pahalanya itu luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Ini kita kilas lagi ya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Riwayat Tirmizi. Jadi aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah SAW. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu di luar bulan Ramadan karena dia. Jadi karena dia teman-teman. Kalau di Ramadan itu lebih lagi. Ramadan ini bulan yang dikali lipat gandakannya itu luar biasa gitu. Bahkan di Lailatul Qadar itu bisa dikali lipatkan 1000 bulan, lebih baik malah dari 1000 bulan. Pas minta hitung 83 tahun 4 bulan, pas minta hitung 1000 bulan tuh 83 tahun. Bayangin kita aja belum tentu hidup 83 tahun. Coba kalau kita baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, wah seperti kita baca Al-Quran selama 83 tahun full gitu kan, pagi siang malam kali 10 tahun misalkan dia dapat selama hidupnya 10 tahun atau 20 tahun, wah udah seperti 830 tahun usia ibadah baca Al-Quran itu ya, Masya Allah luar biasa gitu. Itu dengan tilawah, jadi perbanyak tilawah. Yang belum bikin target tilawah Ramadan, bikin lagi ya, bikin target tilawahnya berapa kali hatam, itu penting karena akan dihitung satu per satu hurufnya gitu ya. Dan kalau tahsinnya lebih bagus lagi gitu, nilai pahala kualitas hurufnya lebih besar lagi gitu, insya Allah. Jadi belajar tahsin juga penting ya, buat meningkatkan kualitas pahala hurufnya. Seperti yang kita sering dengar juga ya, di sini teman-teman, Imam Hanafi itu beliau khatam 60 kali selama bulan Ramadan. Bisa nggak tuh kita 60 kali, karena dia, aku aja belum pernah gitu, Masya Allah. Berarti sehari itu beliau khatam 2 kali. Jadi benar-benar full, beliau tuh ninggalin majelis ilmu, karena beliau ilmunya udah ada. Kalau kita ninggalin majelis ilmu juga habis kita ya. Beliau benar-benar ninggalin majelis ilmu sebagai pengajar kayak gitu. Udah full buat ibadah, baca Al-Quran. Dan Imam Syafi'i juga 60 kali selama bulan Ramadan, Masya Allah. Kalau Imam Malik tuh juga disampaikan di kitab Lataiful Ma'arif, itu beliau selama Ramadan meninggalkan majelis hadis dan ilmu dan fokus membaca Al-Quran. Jadi full juga, full time lah gitu. Gitu, full bersama Al-Quran. Kalau itu yang bisa kita lakuin sekarang karena belum sehafal Imam Syafi'i ya level itu, Masya Allah. Kalau kita selevel hafalan kita sebeliau juga bisa kali nyambi masak, nyambil ngepel, ya. Nyambil istirahat, nyambil OTW, udah dapat 5 juz gitu ya. Insya Allah satu hari level ibadah kita kayak gitu. Yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah optimalkan kapan aja kakak-kakak bisa tilawah gitu ya. Kapan aja kita bisa berinteraksi sama Al-Quran selama tilawah ini, optimalin lah gitu ya.
targetin dari sekarang pengennya berapa kali hafal gitu ya. Dan beda-beda target setiap orang sesuai kemampuan masing-masing gitu ya. Oke, lanjut interaksi yang lainnya adalah bentuknya tadabbur. Jadi bukan hanya tilawah yang dibikin targetnya, jika bikin target tadabbur ya kakak-kakak ya. Tadabbur ini ngapain kak? Gitu. Tadabbur ini adalah merenungkan, memahami isi Al-Quran. Jadi bukan hanya saya 10 kali hatam loh Ramadan, jangan hanya itu gitu. Kita harus misalnya ada 5, nggak apa-apa misalnya 1 kali hatam plus tadabbur misalnya berapa surat, berapa juz misalnya. Tadabbur ini sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran surat Shad ayat 29 ya, kakak semua. Di surat Shad ini disampaikan oleh Allah supaya kita mentadabburin ayat Al-Quran. Yang kita bacain artinya aja ya, nggak cukup waktunya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi peringatan bagi orang yang berakal. Itu terjemahnya ya, surat Shad ayat 29. Nah, di sini pentingnya kita merenungkan nih ayat nih. Wah, surga itu kayak gitu ya. Misal lagi baca surat Al-Waqiah nih. Wah, tingkatan surga itu ada macam-macam ya gitu. Ada tingkatan surga yang biasa aja gitu. Terus ada tingkatan surga yang luar biasa, ini tingkatan yang paling indah gitu surganya gitu. Nah, kita baca yang kayak kita tuh baca buku yang terkait dengan Al-Quran kayak kitab tafsir atau ikut kajian, itu masuk ke tadabbur. Terus ada level selanjutnya, tingkatan interaksi sama Al-Quran yaitu tahfidz. Tahfidz menghafal Al-Quran. Jadi penting juga buat kita kakak-kakak semua buat memindahkan ayat Al-Quran ini dari kitab, dari bentuknya tulisan ke dada kita, ke pikiran kita, ke dalam sel-sel darah kita gitu. Kenapa? Karena ini adalah ciri orang yang diberi ilmu gitu ya. Jadi jangan sampai kita belajar nih ilmu fikih dan lain-lain lewat kajian-kajian, tapi Al-Quran sendiri nggak kita masukin ke dalam dada kita gitu. Nah, ini dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 49, kita bacain artinya aja, takut kelamaan kalau baca ayatnya. Sungguh Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Jadi di dalam dada ya, dihafalkan gitu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Nah, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disampaikan sesungguhnya orang yang tidak ada ayat Al-Quran sedikit pun di dalam dadanya, nggak hafal sama sekali nih, atau dikit hafalnya, bagaikan rumah yang tidak berpenghuni, udah mau runtuh gitu, udah banyak laba-laba gitu, banyak kecoanya gitu. Udah ibarat rumah yang nggak berfungsi lah, kayak ada rumput-rumput, banyaklah hewan-hewan buas mungkin apa kayak ular gitu, naudzubillah. Nah, semakin kita banyak hafalan Quran, mudah-mudahan gitu kita jadi seperti diri kita tuh seperti rumah yang indah gitu ya. Ada bunga-bunga hiasannya, misalnya ada lukisan kaligrafinya ibaratnya gitu. Indah sekali, terawat kayak gitu. Jadi makin banyak hafalan Al-Qurannya, makin bagus lah gitu. Diri kita ini sebagai rumah kayak gitu ya. Nah, itu untuk tadabbur dan tahfidz, maksudnya untuk tahfidz. Ini adalah ciri orang yang berilmu dan banyak keutamaan tahfidz ya. Mungkin kakak di sini udah pernah nyimak kajian-kajian ustadz-ustadz. Nah, itu Masya Allah. Yang Mita paling berkesan itu waktu Mita S2 di Institut Ilmu Al-Quran tuh. Waktu itu ada ustadz, beliau menyampaikan kayak gini, bagi penghafal Quran itu, idza mata hamilal Quran, idza mata hamilul Quran, auhallahu ilal ard alla ta'kuli lahma. Mungkin udah pernah dengar juga ya. Terus qalatil ard kaifa akulu lahma wa kalamuka fi jawfi. Jadi kalau mati, kalau meninggal penghafal Quran ini, Allah mewahyukan kepada bumi, jangan kamu makan dagingnya. Gitu. Bumi ngomong, kata bumi, ya Allah gimana aku mau makan dagingnya, sementara kata-kata engkau ada di sel-sel darahnya, di rongga-rongga tubuhnya, nggak bisa aku makanin, kata bumi. Itu mungkin jadi rahasia, kayak kenapa jasad-jasad ada yang ketemu utuh, jasad penghafal Quran utuh, itu udah sering banget ya. Ada kita baca dengar di YouTube video-video kayak gitu. Kok ada ulama yang Masya Allah, masih wangi lagi jasadnya utuh, seperti baru meninggal kemarin, kayak gitu, Masya Allah. Itu kenapa? Mungkin karena benar gitu berdasarkan hadis itu, walaupun hadisnya pas minta cari adanya tuh di kitab tafsir gitu, di Maktabah Syamilah, bukan di kitab hadis, tapi Masya Allah hadis ini bisa jadi memang hadis ini nyata kayak gitu, karena buktinya ada sampai sekarang gitu, walaupun riwayatnya nggak ada di kitab Bukhari Muslim ya. Bayangin Rasulullah hidup selama itu gitu, hadis yang terkumpul yang nyampe ke kita aja cuma ribuan gitu, sementara sebenarnya aslinya jutaan gitu. Bisa jadi hadis yang walaupun adanya di kitab tafsir gitu nggak lengkap riwayatnya, tapi bisa jadi itu benar juga gitu dan memang terbukti juga ya.
kakak semua dari kejadian-kejadian. Nanti browsing deh kalau sempat kakak di YouTube Jasad Utuh Menghafal Quran. Masya Allah. Kita pengen kayak gitu lah dengan tahfidz ini. Jadi kita bisa menjadi seseorang yang diistimewakan oleh Allah. Dan ini yang bisa kita lakuin di Ramadan ya kakak, biar kita ditemenin sama Al-Quran tuh kayak gimana. Kita yang jadi teman Al-Quran, akhirnya nanti di kuburan dan di akhirat Al-Quran yang nemenin kita. Gitu ya. Nah, saling-saling sih, saling sih. Ketika kita lagi galau, nanti kita baca Al-Quran, merasa ditemenin lagi sama ayat-ayat Al-Quran gitu. Kalau kita sih jadi belakangan, apalagi pas mulai setoran sama Syekh di sini kan, alhamdulillah kita padahal ke Istanbul bukan untuk belajar buat setoran hafalan tadinya, karena dia buat belajar panah dan berkuda. Masya Allah, ternyata memang butuh guru dimanapun. Sampai sekarang pun kita masih butuh guru setoran hafalan lagi, dan alhamdulillah dapat link gitu kan ke beliau gitu dari Syekh dari Mesir, Masya Allah, dan terhubung gitu sampai Rasulullah, nama beliau, alhamdulillah. Jadi dalam Al-Quran ini kita yakin Al-Quran yang kita sampai ke kita itu benar-benar nyata gitu, apa namanya, utuh gitu, secara huruf, secara pewarisan itu. Kita ada guru beliau, beliau juga ada gurunya, dan namanya itu ada di ijazah itu, benar-benar ada nama beliau gitu maksudnya. Walaupun kita belum dapat ijazah itu ya, tapi lagi belajar, mudah-mudahan dapat. Itu jadi bukti nyata bahwa Al-Quran ini memang dengan dihafal itu dari generasi ke generasi itu nyampe ke kita gitu. Dan Masya Allah, utuh gitu nyampe gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Terus ada kayak bentar lagi ya, 7 menitan lagi, Masya Allah. Jadi tadi yang kita lakuin adalah tilawah, tadabbur, menghafal gitu ya Kak ya. Jadi yang ada halaqah di Ramadan, coba deh cari halaqah Quran, apalagi yang ada upgrading, misal 3 hari menghafal Quran, misalnya di puncak, bisa atau apa, ikut aja kayak gitu. Atau seminggu misalnya. Atau program-program yang kayak gitu lah. Misal di masjid ada program kayak gitu, ikutlah gitu ya. Program tilawah, program tadabbur, program tahfidz, ikutin semuanya itu ketika bulan Ramadan ini lebih optimal mungkin gitu ya. Nah sekarang bagian ininya nih, bagian endingnya nih karena dia dan teman-teman. Nah sebagai muslimah kan kadang kita, nah seperti di bacaan kan kadang kita haid ya Kamita ya gitu kan. Kadang kita haid, kadang ada yang nifas mungkin, atau ada yang kalau sakit oke lah ya, kalau sakit bisa mungkin tilawahnya sambil tidur juga kita nyalain murotal gitu, kita ikutin juga bisa gitu kan. Sambil kalau merenungkan dengar kajian juga sambil sambil tiduran, kalau lagi sakit sih nggak masalah sih gitu. Tahfidz juga murojaah sambil sakit bisa nggak? Oh, kita bisa sih insya Allah. Malah nggak bisa minta kalau sakit di berhenti ngafal, malah makin sakit kalau kita. Alhamdulillahnya gitu, Masya Allah. Itu nikmat sih menurut kita. Jadi kalau lagi nifas gimana nih, lagi haid kamu tadi. Nah untuk ini ya kakak semua, kita nggak bisa mendetail kajian ininya ya, kajian untuk fikihnya ya, karena bukan bidang kita juga, bukan apa namanya, bukan konsentrasi kita di ilmu Al-Quran juga. Nah buat penghafal Quran gitu, tapi buat penghafal Quran ada fikih yang disampaikan oleh guru-guru kita gitu. Nah kalau secara umum ya kita sampaikan ya dari mazhab-mazhabnya, nanti kakak semua bisa ngambil apa yang menurut kakak yang paling ringan, yang maksudnya bukan paling ringan, yang paling cocok lah gitu buat diterapin. Dari mazhab Hanafi itu melarang untuk membaca Al-Quran gitu ya bagi wanita haid dan nifas. Kalau mazhab Maliki ini sekilas saja ya biar nggak terlalu panjang tentang fikihnya gitu. Mazhab Maliki itu membolehkan apalagi bagi penghafal Quran, karena kadang haid itu masanya lama yang membuat hafalan para hafidzah itu bisa hilang gitu, demi kemaslahatan gitu ya. Jadi kayak gitu mazhab Maliki membolehkan. Terus mazhab Syafi'i itu melarang tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau mendengarkan sih oke lah ya, nyalain murotal itu nggak masalah ya. Ini dalam membaca ya, membaca sendiri. Terus mazhab Hambali itu membolehkan. Jadi ada 2 mazhab yang membolehkan, 2 melarang. Jadi seimbang ya. Nah gitu. Jadi silakan memilih yang sesuai dengan mazhabnya, yang sesuai dengan yang dipilih kayak gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan. Jadi yang kebanyakan dari ulama kita zaman sekarang pun, dari guru-guru kita, guru Al-Quran terutama, itu nyampein boleh kayak gitu, terutama bagi penghafal. Kalau kakak semua pernah perhatikan di Al-Quran yang dipegang Al-Quran Indonesia itu ada tulisannya tanda tangan Syekh Ahsin Sakho. Nah itu di Al-Quran yang model Indonesia ya. Itu adalah dosen Mita di S2 dan beliau Mita dengar langsung, beliau nyampein di kelas. Masya Allah, beliau ilmu Al-Quran. Beliau adalah hafidz Quran dan belajar ilmu Al-Quran tuh sampai ke Mekah, sampai S3. Dan nggak diragukan lagi lah keilmuannya. Itu dari segi Syekh zaman sekarang ya, guru zaman sekarang. Beliau bilang gini di kelas,
tidak mungkin bagi seorang hafidhah tidak mengulang hafalannya selama seminggu, kata beliau. Bisa hilang itu hafalannya. Kita dengar langsung masih terngiang-ngiang sampai sekarang beliau ngomong kayak gitu di kelas. Jadi bagi penghafal Quran, terutama bagi kita yang memang biasa berinteraksi sama Al-Quran, terutama penghafal itu sangat banyak keringanannya. Paling perdebatannya itu dalam segi memegangnya. Jadi ada dua fikih, membacanya atau nyentuhnya. Kan kita bisa baca hafalan kita tanpa nyentuh kan, nyentuh Al-Qurannya. Kayak gitu. Nah, nyentuhnya itu yang bisa jadi perdebatan, dan ini pun udah teratasi oleh, nyentuhnya kan bisa lewat smartphone sekarang, lewat HP ya kan ada aplikasi gitu, dan itu bukan mushaf murni, jadi emang udah dari aplikasi udah boleh kita sentuh lah kayak gitu. Terus ada lagi pendapat boleh menyentuh Al-Quran tapi yang terjemah atau kitab tafsir kan juga ada ayat-ayatnya tuh, ada tafsirnya, ada terjemahnya di sampingnya, dan itu pun dianjurkan memakai sarung tangan. Dan guru kita Ustadz Ahmad Ulil-Absar dia menyarankan pakai sarung tangan ustadzah gitu kalau mau megang mushaf ya, karena kan kita ngafal kadang mushafnya pengennya mushaf itu nggak bisa dari HP gitu ya, karena familiarnya mushaf yang sama kayak gitu. Pakai sarung tangan biar takutnya kan yang najis itu partikel-partikel itu bukan diri kitanya kayak gitu. Jadi jangan sampai partikel itu kena ke mushafnya. Juga kalau masuk masjid itu jangan sampai netes ibaratnya. Tawaf pun dulu dilarang kan sama Rasulullah gitu kan, karena takutnya menetes kayak gitu kan, walaupun udah safety pun. Nah ini dalam buku fikih kontemporer juga udah dibahas gitu. Ada di sini H.M. Ansori beliau, Masya Allah, beliau bilang berdasarkan hadis Aisyah dari Aisyah radhiyallahu an, ini hadis muttafaq alaih. If'ali ma yaf'alu al-hajj ghaira an la tatufi itu bil baiti hatta tathuri kayak gitu. Jadi hadisnya bilang dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata lakukan semua praktek ibadah haji kecuali tawaf. Ini ceritanya waktu itu Aisyah sama Rasulullah ikut haji gitu. Tapi tahu haid kayak gitu. Nah, terus disampaikanlah kamu lakuin semuanya kecuali tawaf kayak gitu. Jadi semuanya boleh, mau baca Al-Quran, mau zikir, mau yang lain-lain kayak gitu. Boleh kecuali tawaf gitu. Ini jadi dalil juga bagi ulama kontemporer. Dulu aja nggak dilarang gitu Aisyah untuk seperti itu. Dan Rasulullah juga pernah minum di gelas yang sama dengan Aisyah pas Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha lagi haid. Artinya kan diri kita, diri Aisyah radhiyallahu anha itu nggak najis. Bukan diri kita, bukan bibir kita yang najis, bukan badan kita, tapi zat itu. Pernah juga lagi naik onta, di ontanya ada bekas perempuan haid kayak gitu, anak remaja gitu. Kata Rasulullah siram ya gitu. Jadi darahnya itu doang yang haid. Manusianya mah enggak kayak gitu ya. Alhamdulillah Islam begitu. Dan itu ada berbagai pendapat juga ya kalau dari segi membacanya langsung ya tadi ya, memegangnya juga. Kalau Mita pribadi, kalau teman-teman nanya pendapat Mita ngikut yang membolehkan. Karena gimana gitu, nggak interaksi lagi sama sekali sama Al-Quran. Bisa hilang hafalan benar kata Ustaz Hashim Zakho. Dan beliau disegani oleh Depak banget kan ya, perwakilan Depak banget, tanda tangan beliau sampai di semua Al-Quran Indonesia tuh ada. Ilmu beliau nggak main-main lah gitu. Qiraah sab'ah beliau kuasain gitu. Dan memang keliling dunia buat ngisi kajian seluruh dunia gitu. Waktu kita kuliah aja tuh, kadang beliau hadir, kadang lagi di negara mana, gitu Masya Allah. Luar biasa lah gitu, kita punya syekh yang sangat hebat gitu ya. Kita bisa mengambil pendapatnya. Ustaz Ahmad Ulil pun juga kayak gitu nyuruh. Pulang hafalan pas ketika haid pun bacain. Tapi dengan adab kayak gitu. Pakai sarung tangan ketika buka mushaf kayak gitu kata Ustaz sih. Kita yang bisa kita sampaikan. Nah kali ini kita nggak akan berdebat soal fikihnya ya. Kemarin kita bilang Mbak Norma nanti jadi perdebatan kata kita. Tapi alhamdulillah kita cuma menyampaikan gitu apa yang kita tahu, yang kita pahamin supaya kita optimal kayak yang kita inginkan dari judul ini ya. Supaya kita bisa optimal dengan Al-Qur'annya di bulan Ramadan. Bisa temenan deket sama Al-Qur'an di bulan Ramadan kayak gitu insyaallah ya. Oke, udah 45 menit pas 46. Kita kembalikan ke Kanadia ya. Terima kasih Kanadia atas menyampaikan materi ini. Kanadia, Ya, masih bersama halo. kita? Saya masih. Kirain ketiduran tadi, Kanadia. Ya, tidur dengan mata terbuka dong saya Kak kalau gitu. Kirain Ya, saking nikmatnya gitu mendengar ceramah kan suka ketiduran kan. saya pengennya sih Kakak aja terus yang ngomong gitu kayak aduh Masya malas Allah. rasanya menutup ini, kayak seneng banget sih Masya alhamdulillah bisa Allah. mendengarkan Kakak hari ini. Aku jadi Alhamdulillah. dengarnya tuh jadi agak minder juga soalnya aku takut nih
jangan-jangan Al-Ikhlas aja nggak mau temenan sama Ya aku ya. Allah. Ya Allah. ampun. Semoga bisa Ah, insya Allah, Kak. ya itu tadi penjelasan dari Kamita yang sorry Kak, ini sinyalku ending. Oh iya. Iya, sinyalnya Kak suka Oke, putus, tapi masih masuk. jazakillah. Alhamdulillah. Jazakillah Kamita atas sharing-sharingnya hari ini gitu. Senang banget dengarnya. Nah, buat teman-teman, mumpung Kamita lagi bareng kita nih, nggak tahu lagi kan kapan kesempatannya bisa sharing sama Kamita, boleh banget ya. Kalau ada yang ingin bertanya, baik itu mau di komen ataupun mau raise hand ngomong langsung, dipersilahkan. Masya Allah, Kak Nana. Wah, Masya Allah. Sambil nunggu teman-teman yang bertanya, kita bacain nih Kak Nana bilangnya apa nih Kak Nadia? Iya nih, oh iya, Kak Nana bilang katanya Masya Allah, nggak berasa Kak, jadi semangat untuk berlama-lama baca Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kak Nana langsung action ya kayak bikin target Kak Nana. Masya Allah. Kakak nggak ada yang mau nanya nih. Pada ketiduran semua kayak Kak Nadia. Karena dulu Mita tuh pas kuliah Kak Nadia Mita siaran radio 4 tahun. Jadi memang suara itu dilatih untuk bisa bikin orang tidur. Bisa bikin orang tidur. Suara Ini apa sih namanya? Aku lupa, Suma ya? Bukan ya? Di Al-Hikmah dulu. Kak. Di Al-Hikmah radio, suara Al-Quran penyejuk kehidupan. Masya Allah. Kembali lagi bersama saya. Masya Allah. Seru itu Kak, siaran radio, Masya Allah. Radio dakwah sih. Masa nggak ada yang nanya Kak? Hah? Kamu tanya tuh ada Kak, Nana tuh nanya Kak. Kesempatan ini, aku baik ke kalian karena membiarkan kalian ngobrol sama Kamita. Ayo dong. Boleh Kak. Aduh, Masya Allah. Boleh Kak bacain? Wah, tiba-tiba banyak. Masya Allah. Kak dia bacain pertanyaannya satu-satu. Ini dibaca. Iya, Kakak boleh bacain. Iya, bacain. jadi banyak tiba-tiba. Alhamdulillah. Oh, lagi pada ngetik ternyata. Ntar karena dia jawabin. Aduh, nggak bisa. Aku tip orang yang masih berusaha berteman sama Al-Ikhlas, nggak cocok untuk jawab pertanyaan di sini. Masya Allah. Nah, kita jawab satu. Ini Kak Nana nanya, nih Kak. Iya, Kak mau tanya, jadi porsi kita untuk tilawah dan tadabbur Quran itu baiknya bagaimana ya? Satu lagi Kak Nana kurang, dan tahfidz. Ada 3, Kak Nana harus bagi waktu untuk 3. Kemarin juga ada yang nanya ini di murid di kelas Mita, mungkin kalau hadir di sini juga udah minta jawab waktu itu. Itu sesuai kemampuan masing-masing Kak Nana. Kita nggak tahu Kak Nana punya kegiatan apa gitu ya, punya targetnya kayak gimana. Ada misal Kak Nana pengen pokoknya Ramadan kali ini tuh aku pengen khatam 15 kali aja, fokus khatam aja misal, nggak mau tadabbur ya udah itu nggak apa-apa juga Kak Nana. Misalnya atau Kak Nana maunya 2 kali khatam tapi tadabburnya misalnya baca Al-Quran dan terjemah pokoknya khatam gitu kan. Belum pernah khatam terjemah. Kalau di sini masih ada yang belum khatam terjemah, khatamin itu Ramadan kali ini, bikin targetnya gitu. Atau yang pernah udah hatamin lagi kita, hataman terjemah lagi. Jadi minimal kita tahu oh di Al-Quran ada ya gitu. Jangan sampai ada loh di Al-Quran. Dulu pernah ada teman Mita Kak Nadia, dia sampai nanya Kak, Mit gitu kan, temen jadi nanya bilang Mit, emang ada ya di Al-Quran nggak boleh nikah sama non Muslim katanya. Waduh, gue bisa nggak tahu katanya. Langsung kita bacain ayat, alhamdulillah waktu itu di samping Mita waktu itu Mita masih baru sejus 2 juz gitu, mulai ngafal intensif kan. Terus bukain ayatnya kata Mita, sampai ada Hafizah di samping Mita waktu itu, dia bukain nih ayatnya, kita bacain langsung kan, lagi teleponan sama. Langsung gitu Kak, kita jadi tahu oh di Al-Quran ada ya gitu. Insya Allah. Gitu kan Nana. Jadi pembagiannya dibalikin ke Kanana. Kanana yang tahu Ramadan kali ini pengennya gimana. Yang penting kalau bisa menurut Mita nih saran dari Mita 3-tiganya ada Kak. Ada tilawahnya, ada tadaburnya, ada tahfidznya gitu Kak ya. Kalau Mita pribadi baginya, kalau Mita pribadi nih ya, ini nggak harus semuanya sama kayak Mita. Ramadan kali ini dan 3 tahun belakangan itu Mita untuk hatamnya benar-benar putaran itu 1 kali. Sisanya Mita fokus untuk menghafal juz-juz tertentu. Kayak tahun lalu
juz 11 sampai 20, kita ulang sampai per 5 halaman lancar kita bawain sholat sunnah juga 5 halaman lancar kita bawain sholat gitu. Jadi bacanya pun udah sepanjang hari lah itu sebenarnya gitu. Habis waktunya. Jadi jangan hanya ngitung, oh saya udah 3 kali hatam, saya 10 kali hatam gitu kan. Bukan bangga-banggaan itunya, tapi emang sepanjang hari enggak sama Al-Qur'annya itu sih. Karena yang penting kita sepanjang hari sama Al-Qur'an, entah itu bentuknya tilawah, tadabbur, menghafal gitu. Alhamdulillah gitu. Tahun lalunya lagi 1 sampai 10 di Ramadannya. Tahun kemarin 11 sampai 20. Tahun ini insya Allah 21 sampai 30. Kita fokus untuk untuk khatamnya cuma 1 kali, sisanya sepanjang hari ya fokus di juz itu. Per 5 halaman kita bawain salat, per 5 halaman kita bawain salat. Kayak gitu sampai lancar. Kalau bawain salat kan benar-benar harus mulus ya gitu bacaan. Sampai kita rekam, terus simak lagi, oh udah mulus nih, bawain salat kayak gitu. Gitu Kak. Jadi beda-beda sih Kak ya. Kembali ke Kanana, silakan itu bebas Kak. Yang penting sepanjang hari Kakak sama Al-Qur'an. Gitu karena dia jawaban buat Kanana paling. Ada lagi Kak pertanyaannya? Kayak ada lagi nih karena dia lanjutnya. Iya Terjawab nggak Kak, Kak Nana? aduh sorry ini tadi gara-gara aku keluar. Oh iya. Iya. Oke, terjawab lah insya Allah ya Kak Nana ya. Masya Allah. Ada lagi tuh Kak pertanyaannya Kak Nadia? Nadia udah Iya nggak bisa Kak, baca lagi ya? Oh masih ada. Iya, Kenapa? maaf ya tadi keluar soalnya jaringannya jelek. Ya ampun Ada yang bisa kasihan. screenshot ke aku gitu atau gimana ya? Sorry. Kalau gitu Oh, aku gitu. bantu bacain ya. Boleh Oh boleh Kak. Makasih Kak. Oke, tadi. Nah ini nih Ustazah, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustazah, ketika haid boleh melanjutkan tilawah atau menghafalnya saja Ustazah? Dari Kak Nur ini, direct Kak message. Nur, Masya Allah. Direct message. Oh, pertanyaan direct message ya. Boleh direct message dulu. Tadi pertanyaannya kalau lagi apa? Gimana mah? Kita Ketika haid boleh melanjutkan tilawah haid. atau menghafal aja. Iya, itu dia tadi Kak, pendapatnya beda-beda. Kalau kita sih prefer kita sebagai penghafal Quran sih, penghafal Quran itu kan kita dengan ngafal itu kan baca dulu ya, ada yang baca dulu gitu kayak baca dulu baru masuk, baru dihafalin gitu. Jadi macam-macam sih, Mita nggak bisa tekanin banget soal fikih ya kayak, tapi kalau mau ikut Mita dan guru yang Mita, itu bisa tilawah bisa Kak, bisa ngafal juga bisa sama aja. Yang penting dari adabnya jangan sampai partikel najis dari darah itu kita sentuhkan ke mushaf kayak gitu. Itu sih intinya benar-benar dijaga. Dari segi penghafal itu kita mau ngafal, mau murajaah, mau menghafalkan ke anak-anaknya, misalnya yang udah punya anak ya itu boleh-boleh aja gitu. Masa Umi lagi haid nih kalian nggak bisa ngafal sama seminggu ya? Waduh gitu. Ramadan kalian nggak sama Al-Quran dulu kan sayang gitu. Ramadan kita berlalu tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Itu palingnya benar mah ya. Oke, ini berarti. Di message ada lagi nih Mbak Nova ya? Ada. Iya, ini yang selanjutnya dari kita bacain pertanyaan-pertanyaan aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih kesan-kesan. Iya. Ini dari RTT Sri Widi. Kak, gimana caranya biar Al-Quran itu melekat di hati kita? Masya Allah, bagus pertanyaannya Kak Widi ya. Masya Allah. Proses sih kalau menurut Mita ya kayak proses banget ya, kayak kita juga temenan sama orang gitu kan. Awalnya kenal Mbak Norma, kenal pertama, oh siapa namanya? Norma, oh gitu kan awalnya kan. Lama-lama kita cerita, lama-lama curhat, makan bareng, terus tahu isi hatinya, saling tahu masalah hidupnya, tahu-tahu deket, gitu. Tahu-tahu saling perhatian, dia sakit kita kasih, saling lah kayak gitu. Lama-lama makin sayang sebagai teman gitu, saling perhatian kayak gitu. Kita sama Al-Quran juga gitu ya, Kak. Jadi pelan-pelan aja interaksi sama Al-Quran. Dulu pernah Mita waktu awal ngafal dulu, kata Ustaz, kamu gak akan bisa menyatukan Al-Quran dengan musik, kata beliau tuh. Waktu SMA kan masih seneng-senengnya sama musik-musik barat gitu ya, Masya Allah. Masih main gitar waktu itu, bener-bener musik banget lah Mita waktu dulu. Gitu. Terus pas seiring waktu baru tuh Mita ngerasa, oh Al-Qurannya mulai gak nyaman ya kalau Mita mendengarkan musik-musik kita karena yang ada di sel-sel darah yang tadi berinteraksi itu yang kita hafalkan kerasa gitu dia protes kayak kedengerin iklan tuh udah mulai nggak nyaman kok nggak nyaman ya kayak kita juga teman sama manusia gitu kita biasa teman sama yang baik nggak nyaman teman sama orang yang ajep-ajep mulai ngejauh kayak gitu pelan-pelan gitu pelan-pelan kok Kak pokoknya Kakak deketin aja Al-Quran baca makin rajin baca itu insya Allah akan lama-lama melekat ke Al-Quran itu bakal jadi teman kita makin dekat kayak kita temenan aja sama manusia pelan-pelan aja
jangan buru-buru, buru-buru nanti entek didesekin gitu, terus gitu, dicecerin apa isi Al-Quran, wah pusing kita. Pelan-pelan aja Kak, pelan-pelan deketin, nanti Al-Qurannya mulai dekat juga sama kita juga makin nyaman, lama-lama kita jadi ninggalin, akhirnya kita nggak dengerin lagi tuh. Ada waktu itu satu titik, aduh nggak nyaman lagi denger musik, nggak nyaman lagi nonton nonton ngabis-ngabisin waktu kayak orang-orang gitu, drama gitu, kayak gitu. Ada satu titik, bahkan dengerin sholawat kita nggak bisa lama-lama, bentar doang gitu. Kayak itu pun nggak tahu, pengennya tuh denger Al-Quran terus kayak nyaman aja gitu, pas dengerin Al-Quran langsung gitu, langsung kayak disiram air, adem gitu juga. Itu pelan-pelan Kak. Kita juga butuh waktu panjang karena kita bukan dari pesantren ya. Butuh waktu panjang sampai jiwanya itu benar-benar jiwanya itu bisa rasanya sama Al-Quran tuh kayak ngerasa mulai gitu lah, kayak nggak bisa berpisah lah gitu. Masa dilarang-larang gitu buat baca Al-Quran. Nah kemarin nih di sini ada yang mazhabnya beda ya, sama waktu minta di masjid. Ada masjid yang dekat tempat kita setoran itu. Jadi kita baca Al-Quran. Padahal baca Al-Quran kita datar loh. Datarnya kayak gini kayak tadi. Misalnya sabiqu ila maghfiratin, misal, dan itu minta deketin HP minta ke mulut berrekam. Terus ada ibu-ibu dari ternyata orang Irak nih, nanti suara kamu didengar oleh laki-laki katanya di sebelah. Waduh katanya, kalau kayak gitu kita nggak bisa ngomong dong, ngomong kita datar doang kok, iramanya juga nggak gede-gede, itu perasaan nggak ganggu. Ternyata mazhab di Irak itu memang perempuan tuh suara tuh buat mereka tuh aurat gitu. Kita beda. Maaf ya Bu, di Indonesia kita pemahaman mazhabnya nggak seperti itu. Kita gituin kan nyampein pakai bahasa Turki sih kita ngomongin. Kita berpemahaman suara itu bukan aurat gitu. Suara itu buat kita yang penting kita nggak mendayu-dayu gitu. Apalagi baca Al-Quran, orang bakal kepikiran maksiat apa sih kita baca Al-Quran? Ya nggak masuk akal menurut kita sih. Jadi gitulah Mbak Norma. Jadi disesuaikan. Itu kira-kira Mbak Norma terjawab nggak tuh yang tadi Mbak? Ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi Mudah-mudahan benar-benar terjawab ngelihat ya. Al-Quran itu sebagai sosok temen gitu. Sosok teman dan pelan-pelan aja gitu intinya ya. Ada lagi Mbak Norma? Oke, ada lagi banyak. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Kak, mau nanya gimana cara menjaga baca Al-Quran biar tetap fokus selama ngaji. Karena kadang kan cuma bisa bertahan selama berapa menit aja, akhirnya ngantuk dan hilang fokus. Apalagi di waktu subuh menunggu matahari terbit. Masya Allah, karena Diva sering ketiduran nih lagi ngaji kayaknya. Masya Allah. Karena Diva ngantuk itu, kita juga pernah bahas nih, ada pertanyaan sama murid juga nih. Sama, waktu itu nanya juga kayak gitu. Ngantuk gimana sih cara ngatasinnya lagi baca beberapa menit? Ngantuk tuh ada berbagai penyebabnya dulu harus kita cari tahu Mbak Nadifa. Jadi jangan sampai kita ngejudge, wah ini gara-gara setan nih, belum tentu. Satu, bisa jadi Mbak Nadifa terlalu capek memang. Mungkin kurang tidur, coba dihitung. Tiap orang tuh jam tidurnya beda-beda loh. Ada orang butuhnya 4 jam udah cukup. Ada Mbak Norma 3 jam misalnya, udah cukup. Ada orang 6 jam, ada yang butuhnya berapa sampai dia fresh itu, sampai bisa aktif lagi, gitu kan beda kan tiap orang gitu. Nggak bisa sama kayak di teori biologi semuanya 8 jam, enggak gitu. Tiap orang beda-beda. Kalau kita udah seger berarti udah cukup tidurnya. Kita paksain tidur pun nggak mau lagi, pernah nggak Mbak kayak gitu? Karena kita jam tidurnya udah cukup, kalau Mita juga biasanya kayak 6 jam tuh udah maksimal banget buat Mita. Kayak jarang sih belakang 6 jam. Udah cukup banget lah, nggak bisa tidur lagi tuh kalau dipaksain pun nggak bisa. Gitu Mbak. Pertama, ngantuknya benar-benar karena pastiin dulu Mbak Nadifa, ngantuknya bukan karena capek memang, kita kurang tidur. Kalau kurang tidur, obatnya tidur Mbak Nadifa, jangan dipaksain ngaji. Terus satu lagi, ngantuk bisa jadi karena gangguan setan memang. Kalau gangguan setan Mbak Nadifa, ciri-cirinya itu kita baru baca berapa menit, ada ngantuk, padahal tidur kita udah cukup. Oke, tidur kita cukup, kok masih ngantuk ya, kayak gitu kan. Nah, caranya Mbak Nadifa ini minta udah sampein teknisnya tuh nih di sininya Mbak Nadifa, nih teman-teman rasain ada di bawah alis tuh ada tulang. Kalau di situ ditekan pas kita ngaji sakit. Kalau lagi sekarang sih belum ngaji sih nggak sakit. Lagi ngaji biasanya tuh kalau gangguan setan ya. Ditekan tuh dia akan sakit. Perih kayak ngilu gitu sakit. Nah, nggak tahu deh ada yang sakit nggak dipencet sini. Jangan keras-keras ya, jangan terlalu kecolok. Pencet dikit aja. Kerasa kok. Kalau kita lagi ngaji, di sini sakit, berarti itu setannya lagi duduk di situ, niup-niup di situ. Karena dia kan di sel-sel darah kita, Mbak Nadifa. Itu udah disampaikan oleh Rasul, dia lewat di sel-sel darah, maka kamu juga harus berlindung dari godaan setan. Pencet-pencet, dia akan sakit, Mbak Nadifa, dan ketika sakit itu dia akan keluar, akan digeser dia, nggak di situ lagi.
Kita pernah tuh lagi ngantuk banget, padahal tidur udah cukup ya. Kita coba mencet di situ. Bener, agak sakit. Terus tiba-tiba mata langsung bening gitu. Wah, terang banget ngeliat Al-Quran. Dia nggak ngantuk lagi gitu. Pernah kayak gitu. Pernah setannya kerasa sembunyinya di sini nih, di balik kepala, di deket tempat lubang ini loh, sambungan kepala sama leher. Pas Mita baca, lihat video Ustadz Muhammad Faizar juga, oh ternyata sarang mereka di situ duduknya juga. Pencet-pencet aja. Jadi kalau nggak pencet-pencet di sini, Mbak, kalau ngantuk, pencet-pencet di situnya, di lubang itu pencet-pencet. Doain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca 3 qul. Nah, terus di sini juga di pundak kita kadang duduk di sini, niup-niup dari samping, pukul, pijit-pijit gitu, samping kita sampai bahu, biasa duduk di bahu. Terus juga kadang di dada, pernah Mbak Mita di dada kerasa pas lagi ngaji. Ini sebenarnya Mbak juga, teman-teman juga ngerasain pasti, cuma nggak ngeh aja. Kadang tiba-tiba panas di suatu titik, pencet titik itu. Lagi ngaji nih. Pernah Mita, dulu sih sebelum diajarin ustadz-ustadz yang ruqyah itu, nggak tahu ya, maksudnya kita kan baca gitu atau lihat video, oh gitu ya ada titik-titik. Nah pas lagi ngaji, kadang tuh ada panas ningit gitu kecil. Ingat-ingat tempatnya, rasain, pencet di situ pas ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terusin ngajinya. Lama-lama hilang tuh ngantuk. Gitu Mbak ya. Nah satu lagi yang ketiga, bisa jadi kita udah ngelakuin semua itu. Artinya tidur udah cukup, setannya juga udah pergi. Kok masih ngantuk ya? Bisa jadi lokasi. Pindah lokasi entah ke masjid, entah kemana, cari tempat yang nyaman buat kita baca Al-Quran gitu ya Mbak Nadifa. Kalau Mita sih enak di kamar itu ada view di luar itu hijau gitu, kayak pemandangan hijau, walaupun nggak pohon, itu sih rumput buatan gitu. Kayak ditinggiin gitu rumput buatannya. Jadi Masya Allah ngeliat keluar hijau, jadi sambil ngafal tuh kalau ngeliat ke situ nggak ngantuk. Kalau ngeliat ke dinding, kayak ke dinding tuh ngantuk gitu. Gitu, ada yang kayak gitu. Ada yang memang kita butuh view. Kalaupun nggak ada di rumahnya, nggak ada jendela keluar, bisa beli aja tuh wallpaper warna hijau gitu Mbak Masma. Itu ngebantu kok. Ngebantu wallpaper apa yang jangan ada gambar makhluknya ya. Pokoknya wallpaper yang hijau atau pemandangan gitu, lukisan pemandangan yang hijau. Itu ngebantu gitu ya. Oke. Oh, mencet-mencet alisnya, pencet biasa doang, Mbak. Pencet gini doang dari sini, set. Kalau Ustaz Faizar bilangnya tuh di sini, set. Dipencet, bawa ke sini sambil berdoa, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Doa yang di Al-Masr tak bawa ke sini. Terus ke sini, lepasnya biar dia keluar gitu. Kadang keluarnya tuh dengan bertahap, kayak apa ya? Kayak gitu. Kadang keluarnya bisa, bahkan bisa kalau dalam ekstrim itu bisa muntah gitu. Kalau emang berat gangguan setan. Gitu ya Mbak, mudah-mudahan terjawab ya. 3 itu sih ya, dicari tahu. Oke. Masya Allah. Makasih Kak Nadifa pertanyaannya. Jadi tips buat Bagus. kita semua. Bagus. Tadi dari catat ya teman-teman 3 hal tadi. Ini sebelum kita lanjutin pertanyaan yang di chat, mungkin kita variasikan dulu pertanyaannya. Ada Kak Sofia yang udah angkat tangan. Halo Kak Sofia. Boleh Kak? Assalamualaikum. Kedengaran Kak? Iya kedengaran. Ya kedengaran, silahkan Kak. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Mita, Masya Allah ilmunya sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh kakak kita juga yang luar biasa, Masya Allah, jazakillah khairul jaza. Pertanyaannya seperti yang Kak Mita sebutkan tadi, kan kita untuk menjadi soulmate sahibul Quran, teman sejati dengan Al-Quran itu ada 3 tahapan, itu kita harus rajin tilawah, tadabbur juga, dan menghafal. Nah tadi sempat kami ngomong Al-Ankabut surat berapa ya? Tadi aku lupa, aku kurang dengar. Yang di mana Kak? Surat Shad Kak, surat Shad ayat 29 tentang tadabbur ya Kak? Yang di bagian tahfiznya, menghafal. Di tahfiz? Yang agar di tahfiz itu, jadi kita harus menghafal di tahfiz Al-Quran ada juga. Tadi kita bilang di Al-Ankabut ayat 49 Kak. Al-Ankabut ayat 49. 49. Al-Quran itu ada. Terima kasih Kak Mita. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Buat panitianya juga, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Nadia, Kak Norma. Ini bakal ada di YouTube loh, kata Mbak Norma ya. Kakak Norma bisa lihat ulang di YouTube. Dan yang belum dapat booster 1, 2, 3, ayo imun booster. Masya ada Allah. Di YouTube. Temen gue ID. Terima kasih Kak Rinta. Assalamualaikum. Juga Kak Sofia, waalaikumsalam.
Kalau gitu kita lanjutkan pertanyaan di chat ya. Ini dari Boleh. Kak Fadia Hulhaq. Kalau di Iya, tengah Fadia. sholat kelupaan lanjutan ayatnya itu bagaimana, Ustazah? Kalau guru-guru kita nyantain gini, Kak. Kalau kita kan lagi pengen baca keren-keren nih, baca juz yang baru dihafal gitu. Nah, yang pertama, Kak Fadia, usahain yang dibawain di sholat tuh yang udah lancar. Kita baca 20 kali dulu sebelum sholat, baru kita bawa ibaratnya gitu. Kayak Mita juga kan, yang Mita bilang di Ramadan itu 5/5 halaman, atau kalaupun nggak nyampe 20, minimal 3 kali lah gitu. 3 kali udah lancar pas kita rekam gitu, rekam pribadi. Kalau Mita sih 3 kali lancar. Udah mulus nih 3 kali lancar, bawain di sholat misalnya. Atau 2 kali kadang Mita udah bawain kalau udah mepet banget target harian. Nah kayak gitu, Kak Fadia, jadi antisipasi pertama, usahain benar-benar yang lancar, apalagi kalau kita jadi imam. Waduh, usahain banget, jangan salah lah, usahain banget. Nah kalau kejadian nih, Kak Fadia udah nyiapin, udah lancar di luar, tapi pas di sholat kok nggak lancar juga, kayak gitu. Nah itu biasanya kalau guru kita nyontain langsung baca surat yang lain, surat pendek. Surat pendek yang mudah kayak Al-Asr, kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kayak gitu. Bisa kayak gitu. Solusinya gitu sih. Cuma usahain banget yang kita bawain jadi imam itu atau jadi kita bawain sholat itu ya udah lancar. Pernah waktu itu kita lagi seneng-senengnya bawain Al-Quran di sholat kan. Itu sampai bilang ke Ustadz almarhum Muzamil, Ustadz, saya bawain juz ini loh sebelum dites ke Ustadz, saya bawain di sholat dengan bangga gitu, bilang kan di sholat malam juz 5 ini, kita bilang. Ingat kita lagi ujian juz 5. Ustadz malah matahin, kata Ustadz, kamu lagi baru mau ujian juz 5, kenapa dibawain sholat? Yang dibawain sholat tuh juznya udah lancar, kata beliau, nanti sholatnya nggak konsentrasi. Apa ya lanjutannya? Terus kakinya udah pegel. Tapi benar juga, beliau tahu banget kan. Kayak gitu benar Mbak Fadia. Jadi bawain yang udah lancar, kalaupun salah, baca ayat langsung aja baca ayat. Tat, salah nih sambungannya, bingung. Nggak ada yang benerin juga di belakang gitu, makmum juga nggak ada yang tahu. Ya udah kita baca surat yang pendek, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, langsung loncat ke Qul huwallahu ahad kayak gitu Mbak Fadia, atau yang lain gitu kira-kira Mbak ya. Ya, semoga menjawab ya Kak Fadia. Mudah-mudahan dimudahkan dalam menghafal. Buat kita semua juga. Selanjutnya, ini dari Kak Eliha. Ustazah, bagaimana cara menjaga semangat kita terhadap Al-Quran selama bulan Ramadan? Mungkin di awal kita semangat, di akhir agak melemah semangatnya. Masya Allah. Kalau jaga semangat tadi itu Mbak Norma, harus temenan sama temen gue seperti iya bener-bener, harus ada temen Mbak. Kalau kita nggak temenan, kita ini lemah. Kita harus punya lingkungan yang bagus, punya teman yang bagus. Kalau misalnya udah berkeluarga, berarti ajak sekeluarganya untuk interaksi sama Al-Quran bareng-bareng. Kalaupun keluarganya udah diajak tapi nggak sehebat kita interaksinya, coba hubungin lewat telepon teman-temannya. Kita juga di sini sendiri loh, awal-awal di Turki apalagi tuh, ya Allah siapa nih temen, nggak ada teman penghafal, belum kenal. Akhirnya seiring jalan, kenal sama penghafal Quran, pergi ke masjid kan, ngafal di sana, ngelihat orang lagi ngafal, kamu ngafal Quran ya, kayak gitu kan. Terus kamu ngafalnya di mana? Di Syekh ini. Oh, akhirnya kita ke sana kan kayak gitu. Kayak, kamu ngafal Quran ya gitu. Hafal berapa gitu. Akhirnya berinteraksi di situ, perbanyak teman-teman kita penghafal gitu dimanapun itu. Terus nyari teman penghafal itu Mbak Norma dan teman-teman juga Mbak lihat itu juga butuh usaha lebih gitu. Apalagi buat murojaah bareng gitu. Kita waktu itu sampai nyari, minta japri teman-teman yang udah selesai hafalan yang dulu-dulu itu, dari yang tadi dibaca itu di tahajud murojaah, minta murojaah juga di MKHN, kita hubungin teman-teman tuh. Ada berapa list minta kira-kira buat jadi partner murojaah minta siapa ya? Gitu. Ternyata matching waktu, minta tanya tuh waktunya kosong adanya kapan. Yang matching cuma 1 orang, teman minta yang di Sudan, karena selisih 1 jam kan. Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Insya Allah ada gitu Mama semua. Cari temen di temen gue. Coba ya cari teman, pokoknya kita nggak bisa sendiri Mbak Elika. Kita harus punya teman biar memperkuat kita dan ngingetin kita. Minimal kalau lagi teleponan pun misal, kamu gimana murojaahnya? Dulu udah hafal juz ini loh gimana? Kayak gitu, seru. Itu senangnya kita teman sama penghafal Quran. Bahkan pergi ke mana? Pulau Pari waktu itu kita sama teman penghafal. Di sepanjang jalan jadi baca Quran, jadi ngafal. Kita nggak jadi segan gitu. Karena teman itu juga penghafal gitu. Jadi teman sama penghafal itu bikin kita istiqomah, bikin mudah juga beribadah. Gitu. Itu kayak Allah suruh temenan sama yang rajin-rajinnya kayak Solihah di temen gue ini lah, insya Allah itu karena itu kita butuh temen, nggak bisa sendiri mana, nggak bisa sendiri Mbak Liha. Jadi carilah intinya, cari entah lewat online, bisanya entah keluarga sendiri siapa tahu bisa gitu. Kalau nggak bisa ya ajak temen. Itu minta keluarga sendiri juga susah gitu, dari dulu minta ajak gitu. Malah adanya tuh teman yang lewat telepon itu.
buat nyimak hafalan kita 5 sejus bahkan kita sekarang tuh tasbih seminggu sekali tuh Mbak Nama. Kita kemarin tuh juz 12, dia juz 11. Udah 13. Minta kemarin 13, dia 14. Nah, next week insyaallah minta 14, dia 13. Jadi Masya Allah gitu, ada teman yang mau nyimak sejus loh gitu di keluarga kita aja minta suami kita nyimak 5 halaman aja dia udah ngantuk, nggak kuat dia. Kadang kita memang butuh teman dari luar kayak gitu Mbak. Butuh kita cari. Nah, pasti ada insya Allah. Kalau nggak bisa lewat ini lewat doa aja nih. Lewat doa terus usaha sampai dapat gitu insya Allah. Teman-teman Quran kita minimal 1 lah atau 2 gitu ya. Yang mau nyimak hafalan kita, yang mau nyemangatin kita saling setor lah kayak gitu. Saling menyampaikan target. Gitu Mbak Narma, mudah-mudahan menjawab. Masya Allah. Ya tadi sempat disebut ya, ini kita hadir bikin program Ramadan Ship juga dalam rangka menjawab pertanyaan dari Kak Elia ini gitu, supaya semangat kita dalam ibadah baik terhadap Quran maupun yang lain itu terjaga. Kita ada booster class, walaupun memang nggak sampai akhir, tapi kita juga punya teman diskusi yang insya Allah sampai akhir Ramadan dan harapannya seterusnya bisa terjalin kayak gitu ya. Pertemanan yang bisa saling Barakallah buat teman gue, kita seneng banget ini Masya Allah diajak ke sini, alhamdulillah. Jadi bisa sharing sama teman-teman di sini. Itu Mbak Leha ya, butuh teman dan juga jangan lupa dengerin kajian-kajian entah dari teman gue, entah dari yang lain juga yang nyemangatin kita buat ngapal Quran terus gitu. Buat Lailatul Qadar, apalagi Lailatul Qadar Mbak Leha, itu 10 hari terakhir bayangin seperti 83 tahun kita beribadah full. Itu worth it nggak tuh dengan semua kelelahan kita di 10 hari terakhir tuh? Kan kita nggak tahu malam yang mana, sengaja diacak sama Allah kan kita nggak tahu. Benar-benar di 10 malam terakhir. Ada di hadis Rasulullah disampaikan carilah di malam ganjil. Nah, malam ganjilnya versi Muhammadiyah apa versi NU nih misalnya. Ya kan? Mending 10 hari itu udah. 10 hari itu rajin aja ibadah di malam hari, begadang malam hari. Kalau kita full begadang sih, alhamdulillah memang semua dari beberapa tahun ini full begadang, paling tidur sejam gitu. Habis itu bangun lagi, tidur pun jangan bablas, jangan di tempat tidur nih. Waktu itu tadi masjid, alhamdulillah masjid ataupun di sajadah atau gimana caranya biar kita tidurnya nggak terlalu pulas, di alarm kayak gitu. Supaya kita full malam tuh begadang, paginya tidurlah sebentar kayak gitu. Tidurlah sebentar, tapi jangan langsung habis subuh banget. Setelah syuruk lah, kira-kira sejam setelah subuh, itu udah boleh tidur. Teman Mita juga cerita, waktu dia Ramadan di Mekah juga dia kayak gitu. Orang-orang di sana kayak gitu, malamnya full begadang buat Al-Quran dan buat Qiyamul Lail. Paginya baru tuh setelah syuruk itu, dia tidur sampai sebelum zuhur kayak gitu. Dia tidurnya dipindahin lah jadwalnya buat 10 hari terakhir. Gitu ya. Kalau bisa Ramadan di Mekah silakan, nah itu full banget lah semangat di sana ya benar mah ya. Insya Allah. Nah, semoga insya Allah ya Ramadan di Mekah ya seperti haji bersamaku kata Rasulullah. Dan Mita juga ya insya Allah kita semua sadar. Ada lagi Mbak Narma? Ya ini ada 2 pertanyaan. Satu dari Kak Silmi, satu lagi dari Kak Sri, tapi mirip-mirip nih. Satu aja minta nasihat, satu lagi minta tips gitu. Karena emak-emak gitu ya ngurus anak-anak gitu. Jadi minta tips ngatur waktu gitu. Masya Allah. Ini Mita walaupun belum emak-emak, tapi kita pernah dengar ya Mbak ya. Pernah dengar gimana tips yang kayak gini kata Syekh itu bagi yang memang udah punya anak gitu sambil memasak bisa. Makanya jangan nunggu misalnya malam nih udah capek, ini udah semua dilakuin, udah memasak dan segala macam ngepel gitu. Lakuinlah sambil kata Syekh. Supaya kita nggak keburu kelelahan baru kita interaksi sama Al-Quran. Misalnya nih bikin adonan kata Syekh itu. Taruhlah di depan kamu tuh kayak ganjel gitu, taruh Al-Quran, Al-Qurannya agak gede ya, sambil kamu ngadon gitu. Sambil ngeliat Al-Quran, sambil baca. Atau dengerin murotal, nyalain murotal sambil kita masak. Aduk, sambil nyepel, atau pakai headset kayak gitu. Bisa kok banyak solusinya sekarang. Dan kita juga pernah dengar waktu di MKM tuh, ada seorang ibu-ibu yang memang udah emak-emak juga gitu. Beliau tuh hafal Quran dalam 4 tahun apa 6 tahun gitu, lupa minta berapa tahunnya, tapi jelas caranya kata beliau tuh, sambil ngepel sambil masak gitu. Dia dengerin. Ada juga tukang becak katanya, tukang becak kan sepanjang hari juga kerjanya capek juga tuh. Dia tempel di depan becaknya itu sambil nunggu pelanggan, dihafalin 1 halaman per hari, dia taruh di situ, dia fotokopin tadi apain gitu. Dia ditaruh tiap hari, jadi dia baca kayak gitu. Banyak caranya, jangan sampai kita udah lelah berinteraksi. Mita pun gitu loh, sama jangan bayangin Mita belum punya anak terus nggak
nggak sibuk ya, itu juga sibuk ngajar, sibuk setoran hafalan dan lain-lain gitu. Jadi waktu tuh kadang nggak cukup gitu, kita juga masak dan lain-lain gitu, bersihin rumah dan lain-lain. Nah waktunya adanya pas memasak itu bisa sambil ini kan, dia Quran di HP kita ada Quran for Android, itu mungkin bisa yang punya Android bisa download Quran for Android, itu ngebantu banget sih menurut kita. Ada Syekh minta pilih Syekh Minsawi kalau kata guru minta disuruhnya itu, download yang itu di juz yang kita lagi pengen hafal, bisa di setting ayat berapa sampai berapa dan bisa di setting juga tak terhingga. Ada terjemahnya juga bisa dipencet lagi. Itu ngebantu banget lah menurut kita aplikasi kayak gitu. Jadi sambil masak, sambil motong bawang, kita sambil ngikutin. Minimal kalaupun nggak bisa ikut lisannya, kita ikut iramanya kayak apa ya misalnya, kayak gitu, ikut itu dah. Benar, tapi ketukannya udah masuk itu ke pikiran kita. Kayak gitu doang. Itu kita ngafalin jadi mudah banget besoknya. Alhamdulillah. Kita tuh setoran siang ya. Kita ngafalin malam sebelum tidur. Kadang jam 1 malam kita paksain pokoknya harus ngafal. Jam 1 malam baru sempat jam setengah 2 karena ngajar nyiapin bahan ngajar juga kan. Kadang setengah 2 baru tidur gitu kan. Itu kadang jam 2 karena kita ngafal tuh benar-benar sebelum tidur pokoknya harus ngafal. Terus pagi habis subuh sebelum ngajar usahain ngafal. Terus habis ngajar ngafal lagi kita sambil masak gitu kan. Sambil masak ya tadi udah bilang ikutin apa. Terus di jalan OTW itu jangan disangka, jangan hilangkan begitu aja kita bagi yang ngantor. OTW itu kesempatan besar loh ngelancarin hafalan di situ. Keren banget itu. Sambil jalan kita jadi nggak ngantuk kan. Jalan kaki sambil di kereta gitu kan. Masya Allah kayak gitu ya. Gitu Mbak Norma dan teman-teman bisa jadi solusi lah gitu. Jangan nunggu capek dulu baru interaksi sama Al-Quran. Kalau yang udah punya anak ya nyambi lah gitu. Dan juga nyambi bisa mungkin sambil ngajarin anaknya Al-Quran sambil juga nginget-nginget hafalan itu lagi. Tapi biasanya dikit sih ya, anak-anak baru dikit. Keulang juz 30 lagi gitu, tapi nggak apa-apa, itu ngebantu sih. Gitu ya Mbak, mudah-mudahan terjawab walaupun kita belum ngerasain serempong itu, tapi gitulah kira-kira gambarannya kalau dari Syekh. Murid-murid beliau tuh beliau suruh kayak gitu, nyambi masak. Bisa kok, pas Mita prakteknya memang bisa kok nyambi masak sambil gitu. Ke anaknya berisik ya sambil pakai mungkin headset sebelah gitu biar nggak terlalu kalau ada apa-apa jangan pasang dua-duanya takut anaknya kenapa-napa kayak gitu ya kira-kira sama-sama. Ada lagi kah? Masya Allah. Tadi ya mudah-mudahan apa namanya buat yang sibuk-sibuk masih ngusahain hafalan mudah-mudahan lebih banyak diberikan Itu lebih kemudahan banyak sama Allah. pahalanya, itu lebih banyak, Masya Allah, pahalanya besar banget itu. Makin banyak rintangan kita makin besar pahalanya. Mita misalnya dengan rintangan kita sedikit, dengan Mbak Silmi misalnya rintangannya banyak banget, anaknya rempong banget dan suami dan bla bla bla, itu lebih besar pahalanya Mas. Allah ngasih pahala itu sesuai dengan usahanya kita dan kelelahan kita. Lebih lelah kita lebih besar lagi pahalanya insyaallah. Jangan terlalu nunggu aja nanti pas anak udah gede ya kapan, terus kemampuan otak kita udah mulai melemah gitu ya Mbak Norma. Nunggu aja nanti kalau udah resign dari kantor, waduh kapan gitu. Resign terus udah resign ntar galau overthinking lagi pekerjaan gitu. Beda lagi overthinkingnya, nggak jadi ngafal. Masya Allah. Iya, Ustazah. Apalagi tadi yang mama udah punya anak gitu ya. Kitanya hafalan, anak-anak jadi dekat sama Quran. Betul, Masya Allah Familiar itu. gitu. Masya Allah, iya benar-benar. Jadi anaknya sering dengar juga jadi karena ibunya nyalain Murata. Iya Bismillah, Kak Silmi, Masya Allah. Insya Allah lebih semangat Insya Allah. Temenan lah sama temen gue. Promosi. Iya, kapan lagi kita punya temen. Di sini kan ada teman-teman yang salihah Insya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan dulu Ustazah karena waktu kita juga gitu. Nanti jangan khawatir teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan bisa menitipkan pertanyaannya di feedback, kita akan coba sampaikan. Mudah-mudahan bisa terjawab semua gitu. Aku kembalikan kepada kakak MC kita karena dia udah ada sinyalnya karena dia jangan belum ada. Iya alhamdulillah jadinya pakai nggak pakai wifi jadi. Iya nggak apa-apa, udah dibantu Mbak Norma tadi ya, Masya Allah. Jadi 2 MC-nya. Ya alhamdulillah, terima kasih. Iya terima kasih Kak Norma. Enggak, MC-nya tetap karena dia, Kak Norma MC ininya, moderator pertanyaan. Iya. Masya Allah, kira. Oke, jazakillah Kamita buat sharing-sharingnya malam ini, sangat senang gitu
apa Alhamdulillah. bisa dengerin dan kita bisa tanya-tanya juga di sini. Alhamdulillah. Jadi sedikit kesimpulan mungkin yang bisa kita ambil dari apa yang udah kami sampaikan, di antaranya adalah penting untuk kita berteman dengan Al-Quran, membaca, menghafal, dan mengamalkan isinya. Karena Al-Quran akan membersihkan jiwa dan hati kita. Terdapat 3 tingkatan dalam mengenal Al-Quran, di antaranya yang pertama, menzalimi diri sendiri, di mana ada seseorang itu nggak mau temenan sama Al-Quran dan nggak peduli sama isinya, bahkan mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan gitu dengan isi Al-Quran. Yang kedua, pertengahan. Nah, sebagian besar umat Islam itu ada di sini. Kadang peduli sama Al-Quran, kadang enggak gitu. Dan yang ketiga, berlomba-lomba untuk mengamalkan isinya dan menjadikan pedoman hidup serta menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Interaksi dengan Quran itu ada 3, diantaranya dengan tilawah, yaitu dengan membacanya. Yang kedua, tadabbur, dengan memahami dan memaknai apa yang ada di dalamnya, serta tahfiz, yaitu menghafalkan isinya. Dan di Ramadan ini, kita dikelipatkan amalannya, termasuk amalan membaca Al-Quran. Jadi kita hendaknya mengusahakan untuk bisa berinteraksi semaksimal mungkin dengan Al-Quran gitu di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum aku benar-benar tutup, aku mau ngingetin lagi ya ke teman-teman, jangan lupa untuk di-share ke IG-nya masing-masing buat yang punya IG atau sosmed. Apapun yang teman-teman punya boleh banget gitu di-share apa yang udah didapatkan hari ini gitu biar semakin banyak yang tahu, dan jangan lupa untuk di-tag ke temen gue gitu. Lumayan kan kita jadi nambah banyak orang yang aware sama programnya kita gitu. Semoga jadi amal soleh buat kita juga. Dan jangan lupa untuk ngisi feedback ya. Nanti akan ada di-share formulir feedback yang akan diberikan di grup. Jadi nanti teman-teman boleh tuh isi gimana sih pendapat teman-teman soal apa yang kita bahas hari ini bersama Kamita gitu. Nah, selanjutnya nanti kita ini ya teman-teman, karena di temen gue itu nanti buat booster Ramadan akan ada grup kecil lagi untuk sharing-sharing gitu biar lebih fokus ke orang-orangnya. Nanti aku akan nyampaikan rules-nya di grup Ramadanship. Di situ nanti diikutin aja instruksinya paling gitu. Ada tambahan lagi nggak sebelum ditutup? Udah cukup kayaknya karena dia udah lengkap banget karena dia nyampein kesimpulan. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu terima kasih buat Kamita dan teman-teman yang udah hadir di sini gitu. Semoga jadi amal soleh buat Kamita selaku yang udah menyampaikan ke kita, dan semoga jadi amal soleh buat kita juga karena kita mau untuk menuntut ilmu gitu, mau untuk berusaha memperbaiki diri di Ramadan ini gitu. Semoga Ramadan kita semua tahun ini lebih glowing ya daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan ya karena dia ya. Ya buat teman-teman semangat mulai dari sekarang yang lagi megang buku segera tulis targetnya gitu, action aja deh gitu, kita nggak usah banyak ngomong lagi gitu karena dia ya, jadi harus action dari sekarang gitu. target gitu, teman bikin bareng teman, kamu targetnya berapa nih gitu, saling evaluasi insyaallah itu karena dia ya. Insyaallah. Baik, jadi ini dong Kak, kalau gitu request gitu minta doain buat kita semua gitu, sekalian nanti kakak yang tutup gitu dengan istighfar gitu dan hamdalah. Kita doanya nggak usah panjang-panjang ya, karena udah jam segini juga di sini udah masuk waktu asar. Kita doanya kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa ini aja Mbak, karena dia kita khawatir kepanjangan kalau doanya banyak. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ya Allah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh ya Allah. Semoga jadikanlah kami menjadi Al-Qur'an Engkau dan orang-orang spesial pilihan-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah. Amin kita ya karena dia ya. Kita kelas aja, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis karena dia atau minta yang baca?
Hamid aja Kak, nanti aku yang Hamid bagian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja Kak. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikumnya Kakak ya. Bareng-bareng deh Kak Nadia. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah jazakumullah semuanya. Makasih Jazakillah udah Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Jazakallah semuanya. Selamat. Terima Stay kasih. live ya. Selamat malam. Salam barik.